Jangan muslim semua nanti di sini apa? Tidak ada umum di room sebelah ini di Abang Zahra ya. Karena Iya, siap. ini sudah ada Mas Adib yang mewakili dari Islam ya. Ada Bang Zuma juga di bawah, nanti naik. Itu. Ya. Oke, baik Bu Ana ya. Saya pamit dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Abang ikut abang, Bang Zuma. Silakan bang, di mana bang? Ya, sekaligus ya saya mungkin sampaikan lagi. Kebetulan ada Bang Juma kesini mampir, dan memang tadi juga ada kawan Kristen yang ingin berdiskusi, yaitu Pak Manusia Baru. Yang kami dapat infonya adalah beliau ini seorang yang dari Islam itu murtadin ya gitu, dan tadi ingin diskusi katanya malam ini atau malam ini bagian. Coba mungkin Bang Juma juga dinaikkan dulu aja kalau enggak. Aku sebenarnya barusan tertarik gitu, kayak aku ditanya, saya bilang tidak masalah karena ini mau menjadi sebuah tema diskusi gitu kan. Tapi gimana dong host? Kalau enggak host aja deh saya tanyain. Hostnya berpikir, oh ada bang Ade. Kemarin lagi ya yang enak nih. Tadi buat kamar mandi guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rion boleh. Assalamualaikum. Semangat malam teman-teman. Assalamualaikum bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bang Ade, shalom, selamat malam. Ya aku juga baru ketemu barusan itu Pak Pendeta ternyata ya, Pak Pendeta siapa gitu. Waduh, keras sekali baru. Ya, gimana? Bang Iya. Ade, shalom bang. Shalom Mbak Bahana, shalom. Ya, siap. Oke, baik, mungkin dilanjut ya. Seperti yang kemarin ya, enak ya. Jadi nanti ngomongnya ganti-gantian. Ustaz, Ya. ada. Betul ya, tadi Bang Aderion juga dengar Bang Manusia Baru mengajak diskusi atau mungkin duet sama Bang Aderion juga kan bisa gitu. Iya, di sore kan? Bukan siang, sore. Iya betul, Siang makanya. sih kita. Cok, Iya. iya sih, menjelang asar sih tadi. Kalau enggak bantu di ini aja, di share linknya. Mungkin saya cari ya ketemu, udah follow padahal udah berapa. Iya, aku coba. Teman-teman yang di bawah. Bang Juma udah pernah diskusi sama Bang Pendeta Irfan apa tadi ya, saya lupa lagi. Beliau kan pelayan gereja katanya. Lagi bangun diskusi malah pada pergi. Bang Juma datang malah udah pada pergi lagi. Ada gua. Saya pikir gua temenan gua. Saya udah follow padahal, tapi dicari akunnya, follownya juga barusan sih, belum lama gitu, cuma dicari kok nggak ketemu. Harusnya ketemu loh. Juga nggak ada loh. Oh ini nih, ada saya bagiin linknya. Nah udah saya bagikan, semoga sampai ya, cuman nggak bisa kirim pesan. Kenapa? Tadi kita di sini penuh ini. Mana coba Bu Hana? Atau kalau enggak itu loh. Maksudnya ada nggak dari pihak Kristen yang mau naik lagi? Ada kali. Oh ada. Sama Adonai. Diskusi yang santai ya guys ya. Yang tenang ya guys ya. Shalom. Loh. Kok muntah?
Dilo ini dari mana Dilo? Ada yang mau naik dari mana Dilo? Enggak bang, enggak keluar dulu bang. Ya siap. Kalau enggak mungkin sambil nunggu Bang Juma masih mau ngelanjut sama Bang Aderion diskusi. Oke, ayo. Bahas apa nih kita bang? Iya. Apa yang enak? Oh ada Mana cek-cekan. anjek cita gurunda gua? Wah, Cek mantap ini mantap. cek tas apa? Mas bro dari Kristen. Kristen tuh Mas Bro tuh. Shalom. Bang Irwan bisa bantu timer. Mas Bro. Mas Bro. Nggak cocok lu bang. Si gua yang cocok. Ya kan. Shalom. Halo. Halo Bang Ali. Shalom, Bang Suma, yang Gurunda ada saya, di- Ya, Bang Ade. ya oke, semangat malam Saya saudaraku yang pulang baik. dulu Bang Silakan. ya, saya ada dulu Bang ya. Oh iya siap. Selamat malam ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack mau lanjut tema Roh Kudus atau penyaliban atau apa, monggo. Katanya kemarin mencari tema itu. Silakan. Ini kebetulan ada Bang Zuma juga. Saya kan baru datang nih, nggak sopan nih. Saya manut Gurunda Ini saya sama. aja. Ini Sama. juga baru datang kita semua. Sama-sama Baru kita. pada datang semua. Cuma saya dari tadi yang udah habis 2 piring tuh suguhannya tuh kolak. Kolak korma. Manut saya manut. Aku Ayo, kaget kita udah masuk. pada turun. Kayak mana Makanya. tadi aku tinggal Iya, loh. bentar pada turun. Apa nih kira-kira yang ini enak bahas? Aku ditanyain capek, kataku mau tanya balik malah pada pamit. Entah. Ya silakan. Ya temanya Bang Jack, Bang Aderion, mungkin Gurunda. Kalau Bang Juma biasanya ngikut. Tapi kalau memang mau mengajukan monggo ya. Aku kok malah Boleh jadi dong. kayak tuan rumah lagi ngatur-ngatur. Aku diam lah. Silakan host. Aman lah, berdoa ya masing-masing dalam hati. Mm-mm. Yuk kita bahas apa yuk biar ini hidup. Apa ya, tentang apa ya Bang Cuma? Alip, apa nih? Kira-kira yang Ya enak. apa terserah. Makanya saya bilang itu. Coba Bang Jack speak up. Tentukan kemarin ingin mengangkat tema apa. Sekarang boleh. Kalau Bang Kalau Juma saya- ngikut. Kalau saya sih jarang ini ya Bang ya. Paling kalau saya bicara bagaimana historisitas tokoh-tokoh di dalam Alkitab dan Al-Quran. Kalau saya seperti itu. Karena kan gini, ketika kita bicara iman yang menyelamatkan, pasti dia bermitra dengan sejarah. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa tidak kita membahas mengenai tokoh-tokoh dalam Alkitab dengan kesejarahan? Silahkan. Tokoh-tokoh Atau- dalam Alkitab dengan Alkitab dan kesejarahan. Quran dengan kesejarahan. Kita akan kontraskan tokoh-tokoh ini dengan kesejarahan. Mana yang benar-benar sesuai dengan sejarah? Sebentar, Roh Kudus sama penyaliban nggak jadi ya? Nggak apa-apa mau bahas penyaliban aku oke-oke aja sih. Jin saya Itu juga aja. toko itu juga asik, cuman tokonya ini aja yang pasti aja. Kalau toko kan banyak tuh. Oh, Terus kita mau bahas Iya, toko siapa? makanya Yaudah, aku yaudah. Iya, terlalu Gini aja ini. Gurunda. Hmm. Kalau penyalipan aja gimana Gurunda? Ayo, historisitas penyalipan gitu. Waduh. Ya gimana? Boleh sih aku asik-asik aja. Cuman nanti gimana nih? Bang Juma Bang gimana Juma. disepakati? Ya, boleh. Oke. Dari ya udah yuk kita penyalipan atau Yesus atau Isa yang tokoh sejarah. Ya semuanya Oke, semuanya oke. tokoh sejarah lah, gimana sih? Ya mesti sesuai lah dengan sejarah maksudnya.
Harusnya kan iya, cuman kan mana? Saya kan kisah Yesus dengan Isa juga berbeda tuh. Mana yang paralel dengan sejarah? Ya kalau sama kita seiman bang. Kalau kisahnya sama. Makanya diuji parameternya di sejarah gitu loh. Karena kalau kisah di kitab masing-masing kan beda-beda tuh. Berarti ini aku harus timer ini nggak ada yang lain ya. Manusia baru sudah ada. Oke, siap. Oke. Shalom, Bang. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Gimana? Oke. Baik, silakan mungkin Pak Ustadz Alif tadi gimana Pak Ustadz? Ada mau diskusi ya tadi ya? Ya, tapi gini Pak Ustadz Alif, saya kalau seandainya tamu saya datang, saya nggak enak nanti ya. Saya kan tadi bilang kalau pekerjaan saya udah selesai. Nah, saat ini sih belum datang ya. Tapi kalau sampai jam 11 dia nggak datang, nah baru maksud saya mulai di jam-jam 11 gitu. Tapi nggak apa-apa, sambil menunggu nggak masalah. Nanti bisa diganti sama Bang Malikil ketika tamu saya datang, nggak apa-apa. Monggo. Begitu ya Ustadz Alif, gimana diterima Ustadz? Ya enggak, ini intinya kan kita sedang mengatur juga nih, terserah nanti narasumber Kristennya karena sudah ada beberapa perwakilan, tinggal siapa yang mau masuk gitu, kita maju aja. Siap. Tapi semuanya ya sekali lagi Bunda Hana minta untuk kita berdiskusi dengan tenang dan baik. Silakan. Lanjut. Apa temanya ini? Apa yang mau diskusikan, Bang Aderion? Belum tahu, ini belum ada kesepakatan nih, belum benar-benar sepakat kita. Yaudah, Yesus atau Isa aja ya, mana yang sesuai dengan sejarah gitu ya. Gimana Gurunda Ade? Aku asik, boleh-boleh aja, oke gue. Oke, baik, bagaimana? Mohon maaf Ustadz Zuma. Ya. Kalau oke, Bang Alif juga. Silakan ya, Abang baik. Juma. Oke. Enggak, maksudnya saya tanya backup beliau. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Kita ikut aja. Oke, baik. Mau dimulai dari siapa? Dari kami boleh? Untuk timernya bagaimana ya Ustadz Alif? Sebentar, saya bantu sambil timer mungkin ya, biar ini. Kalau ada yang lain bisa bantu. Ini mungkin Bang Juma nggak apa-apa ya sendirian sama mereka ini. Biar aku fokus di timer gitu. Bisa, nggak masalah. Iya. Sebenarnya memang tidak ini juga, tapi atau saya hanya mungkin menyampaikan. yang dari Muslim satu ya naik ya supaya dua-dua ya. Gimana? Enggak apa-apa sih sebenarnya Bang Juma, aman kok. Oh gitu ya. Oke, baik kalau kesepakatnya begitu. Oke, silahkan. Ini terlalu banyak, nggak apa-apa nih. Siapa nih, aku turun aja nggak apa-apa. Ini terlalu banyak 3 orang. Kalau mau ditambahin gitu. Ya, terlalu Bang Jack atau siapa yang mau turun yang mana? Aku juga saya bisa. Turunnya nggak apa-apa, saya turun nggak apa-apa. Saya tak ini dulu karena saya nanti ada tamu juga gitu loh. Oh ya wes. Ya, tambahin Muslim aja. Ya, tambahin Muslim satu nggak apa-apa. Siap Bang, siap. Oke, baik, terima kasih. Ya, teman-teman Muslim mungkin satu lagi yang dari Muslim boleh. Hostnya turun, ambruk Kak. Yang dari Muslim mungkin satu lagi boleh teman-teman. Mungkin nggak apa-apa lah dia Bang Juma sendiri, nggak apa-apa kalau memang nggak ada kan. Atau saya nanti kalau ini ada Bang Juma ada sisa waktu ya saya bantu sedikit. Maksudnya melengkapi gitu. Kita soalnya udah dari jam berapa aku tadi sendiri, habis maghrib aku. Gitu bener. Oke, siap lah kalau gitu ya. Bentar. Atur deh ya, atur yang penting. Saya siapkan dulu timernya ya, sebentar. Dari mana dulu nih yang mau tanya nih? Tak siapkan timernya. Aduh. Timer. Seperti biasa 5 menit aja apa gimana? Ya, kayak kemarin kan enak ya 5 menit. Soalnya nggak ada kan di sini yang timer, oke.
Iya, menggenapi. Saya menggenapi. Iya, menggenapi. Semuanya sudah genap kok. Bentar, saya ini dulu, setting dulu. Teman-teman yang muslim, ayo naik satu lagi yuk. Biar adil, yuk dua-dua yuk. Iya dong, harus ada teman muslimnya nih. Masa nggak Pak? Iya. Banyak ini nggak ada yang naik. Iya. Siapa sini? Biar dua-dua kan ya, biar adil yuk. Ayo. Siapa nih? Saya nanti Ustadz Alif sambil timer sambil ini. Aku nggak ngerti sih Maaf Bu soal Hana, timer Bu Hana ini. kalau Ya. Bu Hana apakah bisa timer ya Bu Hana supaya di sini Ustadz Alif bisa tandem dengan Ustadz Zuma? Aku nggak bisa. Kayak mana caranya ini? Bu Hana kan bisa open cam kan? Mungkin bisa Iya. di view kan jam atau semacam apa gitu Bu? Nggak, teknisnya Supaya dia nggak kelihatan ngerti si Betul. Mbak Hana Aku itu nggak ngerti cara teknis. ininya. Teknisnya. Pakai apa? Ya udah, oke, mulai aja kita. Ya baik. Dari pihak Kristen dulu boleh Ustadz? Ya, boleh sebentar ya. Berarti Mas Bro saya dulu ya, Mas Bro. Saya moderator kalau gitu berarti ya. Iya, nggak apa-apa lah. Siap. Nanti kalau ada selang-selang waktu dikit kan ikut menambahkan ya. Tapi fair kok, aman insya Allah. Ini Oke. ada Baik, saya buka dulu. Al-Aqsa. Pak Ustadz, ada Al-Aqsa sama Naples. Ini Muslim ya? Aduh, aku nggak Nggak tahu ya? belum tahu Oke. Kita kapan mulainya ini? Ya, Kasihan siap. juga Bunyu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pokoknya dimulai Oke, dengan baik, doa sebentar. dalam semuanya. Saya opening dulu ya. Ada Ustadz Sugi Nanti tuh, bro, ada Ustadz Sugi tuh katanya tuh. Sugi apa namanya apa tuh Pak? Sugi Kristologi. Boleh tuh. Oh, false ini dari Muslim. kan Bang Jumo dulu, silakan hostnya. Jadi saya buka dulu ya. Saya buka apa host yang buka deh, biar enak karena saya nggak enak ya. Berdoa Ya, nanti baik. kita masing-masing aja. Siap. Kita berdoa masing-masing atau kita berdoa nih? Kesepakatan yuk. Mau berdoa Nggak apa-apa, atau nanti ini? langsung aja. Silakan sambil berdoa masing-masing. Saya opening dulu mungkin 1-2 menit ya. Oke, siap. Silakan kalau begitu Pak Ustadz Alif diwakili, yuk. Iya, saya opening aja. Sambil opening, yang lain silakan berdoa masing-masing untuk para narasumber. Jadi nanti langsung aja ke materi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk kawan-kawan Kristen semua, dan assalamualaikum untuk saudara-saudaraku yang muslim dimanapun berada yang menyimak acara malam ini. Ya, kali ini kita akan masuk ke sebuah diskusi yang insya Allah akan berjalan dengan baik ya, sesuai dengan aturan, tanpa ada hujatan, tanpa ada hinaan, terutama kepada pribadi maupun kepada sesembahannya kan gitu. Dan tema malam ini adalah mengenai tokoh yang sangat fenomenal atau yang sangat sentral baik dalam keyakinan Islam maupun dalam keyakinan Kristen, yaitu kenabian di Islam yang wajib diimani, Nabi Isa alaihissalam, juga Yesus dalam keyakinan Kristen sebagai Tuhannya ya. Nah, untuk memulai acara ini ya, saya mungkin akan menyampaikan beberapa kata bahwa acara ini, saya mau jadi bentar, laptopnya hampir kumat, kaget saya. Yaudah, gini aja, untuk mempersingkat waktu aja ya, untuk mempersingkat waktu dan jalan lancarnya acara ini, opening statement akan dimulai dari pihak Kristen sebagai tuan rumah selama 5 menit ya. Nanti, ada Bang Neoflos, assalamualaikum Ahi, siap. Ya, waktu berjalan 5 menit ya. Opening statement dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika mulai berbicara. Silakan. Siapa dulu nih, Gurunda? Mas Bro dulu, Mas Bro. Oh ya, siap. Mas Bro dulu. Oke, baik. Kita doa dulu ya Gurunda. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, bukan dengan kekuatan kami. Malam hari ini kami minta kuasa Roh Kudus-Mu turun, mampukan setiap pemirsa dan setiap orang yang menonton YouTube ini untuk mereka paham Tuhan dengan keselamatan yang sudah Engkau sediakan. Di dalam nama Yesus Kristus, bukan dengan kekuatan kami. Kami bodoh, Engkau yang beriman, Engkau saja yang hebat Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Baik, selamat malam teman-teman. Jadi seperti ini. Setiap agama pasti memberikan klaim-klaim teologi. Bahwa agamaku yang paling baik, bahwa Yesus atau Isa di dalam tempatku itu yang paling tepat, paling benar. Nah, tetapi ketika kita
bicara mengenai bagaimana iman itu bukan hanya berdasarkan klaim teologi, tetapi kita juga harus tahu bahwa iman itu harus bermitra dengan sejarah. Iman yang tidak bermitra dengan sejarah atau iman yang bertabrakan dengan sejarah itu adalah iman yang fiktif atau iman yang buta. Kenapa? Karena iman itu pasti dia sejalan, karena sejarah adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, ketika sesuatu yang tidak terjadi dan itu masuk ke dalam kitab suci, maka berarti ada kisah dongeng yang ada di situ. Itu yang pertama. Ketika kita bicara masalah bagaimana sumber primer dari Isa atau Yesus, pasti kita tidak akan merujuk kepada 700 tahun setelah Yesus. Itu fix. Kita nggak bisa mengatakan sumber yang 700 tahun setelah Yesus itu adalah sumber-sumber yang pakem. Nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus tidak hidup 700 tahun setelah abad pertama. Yesus ada di abad pertama. Secara pikiran logis, nalar yang mawas diri, kita pasti akan berkata, siapa Yesus menurut orang-orang di abad pertama? Nah, kita tahu bahwa menurut orang-orang abad pertama, Yesus ya adalah dia dia adalah seorang Yahudi, ya betul, dia seorang Yahudi, dan dia juga benar mengalami penyalipan. Nah, penyalipan itu diakui oleh sumber-sumber pada waktu itu, bukan hanya dari keempat Injil, tetapi juga dari sumber-sumber lain yang sejaman. Misalnya dari Flavius Josephus, orang-orang seperti itu, mereka mengakui Yesus disalib. Nah, ketika kita bicara sumber sejarah, sumber-sumber yang sudah ramai beredar atau mutawatir itu mengatakan bahwa Yesus disalib. Itu yang pertama. Lah, terus bagaimana mungkin secara logika yang 700 tahun kemudian mengatakan Yesus tidak disalib? Nah, dari situ kita sudah bisa melihat mana yang mutawatir. Yang mutawatir adalah beredar pada waktu itu dan sudah agree bahwa Yesus disalib. Sementara yang anomali itu baru mengatakan bahwa oh Yesus tidak disalib. Nah, terus bagaimana secara logika mawas diri kita mana yang benar? Oke, silakan Gurunda. Adik. Habisin aja waktu nggak apa-apa. Tanggung itu. Oke, siap. Jadi kita pasti merujuk ke nalar logika yang logis itu pasti merujuk kepada bagaimana apa itu ramifikasi atau berakar satu yang radikal. Nah, kita pasti akan mencari bukan hanya kutipan, tapi sumber kutipannya mana. Betul, Quran mengutip mengenai Yesus, tetapi dia bukan sumber kutipan. Kenapa dia bukan sumber kutipan? Karena dia berasal dari dalam tanda kutip wahyu, yang setiap orang bisa mengklaim saya dapat wahyu. Tetapi ketika bicara dengan kesejarahan, sesuatu yang terjadi, maka ini pasti akan terjadi tabrakan yang tidak terselamatkan oleh ambulan. Ketika sumber yang kita bawa berasal dari wahyu itu ternyata berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Kita bisa melihat sumber-sumber sejaman mereka mengatakan Yesus disalib. Tiba-tiba muncul sumber yang anomali, yang berbeda sendiri. Ketika kita bicara mutawatir, ya jelas mutawatir itu sesuatu yang sudah dikenal pada waktu itu. Loh kok tiba-tiba, dia enggak disalib loh. Nah, sayangnya sumber yang agree dengan itu tidak berasal dari Injil Apokrif, tidak, melainkan dari buku yang berjudul Melawan Bidat yang ditulis oleh Irenaeus. Irenaeus dalam buku Melawan Bidat artinya ada pengajaran bidat yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib melainkan seorang yang diserupakan. Nah, itu terdapat di dalam buku Irenaeus yang berjudul Melawan Para Bidat. Nah, salah satunya adalah Bidat Basilides yang mengatakan Yesus tidak disalib. Ada di abad kedua. Dan ini bukanlah sumber primer. Dan ini adalah sumber dari buku yang adalah penyesat itu. Nah, itulah kenapa bagi kami sesuatu yang mutawatir, sesuatu yang sudah primer, sumber primer, tidak bisa dikompar dengan kecocokan di abad ke-7. Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Waktu habis, dimanfaatkan 5 menit dengan sempurna. Ya. Selanjutnya akan dari pihak Muslim. Tadi saya nyapa Bang Neoplos. Bang Neoplos mungkin cek sound dan akan nemenin Bang Zuma ya. Hadir, siap. Oh, siap. Baik kalau gitu. Ya, baik. Waktu opening statement untuk pihak Muslim. Silakan Gurunda, Tafadhol, dan nanti Bang Neoplos mungkin melengkapi. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema kita terkait dengan Nabi yang datang kepada Bani Israel itu apakah mati disalib atau diselamatkan oleh Allah sehingga dia dijauhkan dari penganiayaan yang berujung kepada keinginan sekelompok manusia yang sebenarnya ini diusung oleh konsep yang diasaskan harus ada yang menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Jadi satu legenda yang sudah sistematis terjadi untuk kemudian dijadikan sebagai acuan dalam sebuah keyakinan. Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kufur membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilaih wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'u fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah thumma ila marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku, serta mensucikan dirimu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kufur, hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi yang termaktub di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, Nabiullah itu datang kepada Bani Israel, di mana Bani Israel itu adalah memang bangsa yang tegar tengkuk. Sering kemudian mereka menghabiskan waktu mereka untuk menganiaya sampai kepada pembunuhan terhadap utusan-utusan Tuhan. Nah, terkait dengan ini, kami sebut Nabi Isa alaihissalam pun diberitakan dia dibunuh, dia disalibkan. Tapi lagi-lagi Al-Quran menerangkan tidak. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalibkan, melainkan diselamatkan oleh Allah. Barrafa'uhullah ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi poin di sini untuk sementara kalau di Islam sosok yang datang dengan lahir tanpa ayah ini itu tidak disalib, tidak dibunuh, melainkan diangkat, diselamatkan dari penganiayaan. Itu dari Islam. Demikian sementara. Silakan Saudara Nevos. Ya baik, terima kasih Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja bahwa ada beberapa narasi-narasi yang sering digaungkan ya. Ketika histori berbenturan dengan teologi, maka itu fiktif. Kita harus mencatat dulu, kita harus mengetahui dulu. Jenis-jenis sejarah fundamental itu ada berbagai macam jenis. Ya, contoh sejarah ilmiah. Lalu kedua, sejarah ini akan merujuk kepada sejarah politik, sejarah sosial, sejarah intelektual, sejarah kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Apakah seolah-olah catatan sejarah itu menjadi ajas fundamental kebenaran sebuah kitab suci? Ya, keterangan-keterangan yang dihadirkan oleh baik para cendekiawan atau bahkan nabi-nabi atau rasul-rasul atau orang-orang yang memiliki gelaran-gelaran tersebut itu sudah menjadi validitas yang paling unggul? Tidak, belum tentu. Belum tentu. Maka kalau kita gunakan misalnya ya pendekatan-pendekatan yang bisa dipakai ya, misalnya contoh pendekatan historis itu filologinya itu misalnya membaca ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu dengan lensa hermeneutik kan begitu, atau ekseges kan begitu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Apakah benar catatan itu atau tidak? Karena jelas ya Quran mengatakan bahwa soal peristiwa penyaliban atau pembunuhan Isa alaihissalam mereka berada dalam keraguan-raguan. Ya, kita mengetahui bahwa sejarah juga mencatat masih ada bahkan ya bangsa-bangsa Yahudi yang ragu benar tidak Yesus itu mati atau tidak, kan begitu kira-kira. Nah, dari sini kita membutuhkan peralatan atau instrumen yang lebih untuk mencari tahu apakah benar ya Yesus atau Isa alaihissalam itu benar disalib atau tidak. Nah, nanti instrumen itu kita akan coba muat ya di dalam dialog ini supaya nanti dialog ini semakin luas begitu ya. Maka saya nanti akan mencoba menggunakan pendekatan semiotik, bukan hanya hermeneutik tapi semiotik ya. Satu metodologi untuk mengidentifikasi sesuatu dengan berdasarkan ciri-ciri dan tanda-tanda. Itu namanya ilmu semiotik. Ya, mungkin sampai situ aja dulu. Ya, terima kasih. Silakan. Ya,
waktu sedikit lagi, dicukupkan saja ya. Oke, baik, opening statement dari kedua belah pihak sudah berjalan. Selanjutnya mungkin saya tidak akan merubah-rubah waktu ya. Namun berjalan, silakan dari pihak Kristen baik itu untuk menanggapi ataupun bertanya ya, menanggapi dari opening statement atau sekaligus juga ada pertanyaan. Waktunya juga sama selama 5 menit kan gitu ya. Atau sekiranya kurang cukup akan saya tambahkan 6 menit. Jadi 6 menit itu sudah termasuk ada pertanyaan di sana. Silakan bernarasi baik tentang Islam dan lain sebagainya. Yang penting sesuai dengan apa yang disampaikan dan tertulis. Begitu juga sebaliknya ya. Sepakat kalau saya tambah 1 menit di sini? Silakan. Oke, baik. Biar sebentar ya, saya tambah dulu waktunya. 6 menit nanti sudah termasuk menjawab dari pertanyaan ya. Juga termasuk juga bertanya. Oke, sebentar. Stop dulu. Aduh. Ya Allah. Ya, ada sebentar. Silakan dari pihak Kristen, waktu akan berjalan. Ketika mulai berbicara, bernarasi juga bertanya. Silakan. Guru Dario, silakan. Nanti aku mau nanya nih, aku mau bertanya. Silakan Oke, tanggapi. aku narasi lagi ya. Oke, siap. Sebentar ya Ustadz Alif. Sebentar. Oke, baik, silakan Ustadz Alif. Jadi gini, pertanyaan saya pertama gini Bang. Ketika Allah itu diklaim Maha Tahu, tetapi ketika narasi yang dibawakan itu bukan narasi sesuatu yang terjadi, alias kita bisa menyebut sebagai legenda. Nah, sayangnya legenda yang dibawa ini bertabrakan dengan historisitas. Historisitas itu sah jika ditambahkan, dicatatkan oleh lebih dari satu sumber dan pada zaman yang sama. Nah, bagaimana Tuhan yang kata mengklaim diri Maha Tahu ternyata tidak tahu bahwa Yesus benar-benar disalib? Narasi yang mengatakan Yesus tidak disalib itu terbantahkan secara tekstual. Yesus mengatakan, cucukkan jarimu ke lambungku. Itu secara tekstual kita nggak bisa tutup mata. Tekstual itu. Ini bukan tafsir. Mengatakan, Yesus bisa berubah wajahnya. Itu kan udah masuk tafsir. Tapi tekstualnya apa? Tekstualnya jelas mengatakan bahwa ini loh, cucukkan jarimu ke lambungku. Jangan kamu nggak percaya lagi bahwa memang aku yang disalib. Berulang kali Yesus mengatakan anak manusia akan disalibkan. Anak manusia akan wafat dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu udah janji yang Yesus katakan. Itu merujuk kepada janji-janji mesianik sebelumnya. Jauh, mulai dari kitab Kejadian, mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Yesaya, sampai kepada Yeremia. Janji-janji bahwa akan ada seorang penebus yang datang. Dan itu digenapi di dalam Yesus. Oke, sekali lagi pertanyaan saya. Bagaimana Tuhan yang mengklaim dirinya Maha Tahu ternyata memberikan satu paparan yang berupa legenda. Bukan berdasarkan apa yang terjadi dalam sumber primer yang ada di abad pertama. Di abad pertama sudah didukung oleh sumber-sumber. Mau ngomongin siapa? Sejarawan ada. Internal kekristenan ada. Sumber-sumber apokrif ada. Kemudian para pembenci Yesus ada juga. Jadi bagaimana Tuhan yang mengklaim diri Maha Tahu ternyata tidak tahu peristiwa yang sesungguhnya terjadi, yang mutawatir terjadi. Itu dari saya. Silakan Guru Nda. Oke, Jack nanti Mas Bro nanti suaranya digedein ya. Ini suara kecil loh tadi. Oke, siap. Kecil. Siap Guru Nda. Siap Guru Nda. Siap. Jadi gini, tentang yang aku mau pertanyakan ya, atau sekaligus menanggapin. Isa itu kan diselamatkan kan dengan diserupakan dengan orang lain, kira-kira kan seperti itu toh. Menurutku kalau memang hendak menyelamatkan, ya diselamatkan aja, nggak perlu untuk diserupakan. Kenapa ada penyerupaan? Menurut hemat saya, karena memang penyalipan itu nggak bisa dipungkirin, itu nggak bisa dihindarin, nggak bisa disanggah. Kalau penyalipan itu pasti ada. Makanya itu kalau memang harus diselamatkan, nggak perlu harus ada orang lain. Makna penyerupaan itu apa gitu? Apa urgensinya mesti diserupakan? Itu pertanyaan saya. Apa urgensinya jika ingin menyelamatkan Isa harus ada penyerupaan? Apakah nggak dengan seperti itu orang lain dikorbankan?
Yang notabene kalau saya baca di tafsir-tafsir yang terkait dengan An-Nisa 157, yang disalib atau yang diserupakan itu bukan orang jahat loh, tapi dari Hawariun, dan itu dimintain secara aklamasi atau secara musyawarah, siapa mau menggantikan aku? Yang paling muda yang mengajukan dirinya sebanyak 3 kali, dan akhirnya dia yang menyerupakan Isa, dan itu dijanjikan surga. Nah itu loh, meaningnya itu apa? Memang kalau memang Isa itu mau diselamatkan, kenapa mesti ada penggantian? Kan seperti itu. Coba bangun dulu logika saya. Terus terkait sama sejarah, Pak, penyalipan itu sejarah, peristiwa sejarah, itu bukan peristiwa iman. Saya juga nggak akan minta bukti sejarah bumi ini dibentuk, saya nggak minta itu. Tapi memang kalau misalnya sejarah penyalipan itu adalah peristiwa sejarah. Lucu kalau nggak ada fakta sejarah. Jadi sama Pak Neflos tadi ya, ini saya juga termaksud mau mengkritikin. Lucu kalau ada peristiwa sejarah tapi tidak punya bukti sejarah. Nah ini kaitannya dengan tema ini kita adakan. Kalau Pak Neflos kan senang menegasikan, nggak mungkin kalau peristiwa sejarah nggak harus ada fakta sejarah, bohong, itu nggak mungkin bro. Kita di sini get real aja gitu, berpikir get real. Dengan percuma kamu dengan teori-teori kamu itu percuma, karena memang ini suatu fakta sejarah, peristiwa sejarah itu harus ada fakta sejarah. Kalau tidak ada fakta sejarah itu namanya dongeng, itu dongeng gitu ya teman-teman. Masih 1 menit boleh Gurunda Iya. Ya silakan Gurunda. Oke, jadi gini, pertama tadi bagaimana Tuhan yang maha tahu itu ternyata tidak tahu sejarah. Bagaimana mungkin? Terus keselamatannya seperti apa pertanggungjawaban keselamatan? Wong dia ternyata nggak tahu apa yang terjadi dengan sejarah, meleset dari sejarah, berarti yang dia narasikan adalah dongeng. Kemudian yang kedua, tadi yang sudah disampaikan Gurunda Aderion. Yang ketiga, apa bukti sejarah bahwa Yesus yang diserupakanlah yang disalib? Sementara Yesus sudah menunjukkan ini loh, Yesus yang asli, yang diakui oleh para murid, yang ada bersama dengan para murid, yang selama pengajaran dengan para murid itu menunjukkan ini, cucukkan jarimu dan jangan kamu tidak percaya, dia benar-benar wafat dan dia benar-benar bangkit. Jadi apa bukti sejarah yang melawan itu? Karena secara tekstual bukti sejarah mengatakan Yesus ini loh yang benaran ini. Nah, seperti itu. Silakan, ada 3 pertanyaan. Monggo Bang. Waktu habis, saya percaya narasumber dari pihak Muslim menyimak dengan baik. Silahkan ditanggapi atau lanjut. Waktu akan berjalan ketika mulai berbicara. Tafadhol. Ya mungkin saudara Neflos duluan, silakan. Oke, baik Gurunda, sedikit. Baik ya. Jadi begini, akan ada konsekuensi yang sangat besar sekali, ya, jujur saja, ketika Anda justru mengunggulkan klaim teologi dengan pembuktian narasi histori. Jujur saja, klaim teologi akan berbahaya sebenarnya ya, kalau kita mau masuk lebih dalam. Contoh, bagaimana klaim histori berbenturan dengan klaim teologi terkait dengan manusia pertama. Dan ini sangat ilmiah, klaim histori ini. Jelas sangat ilmiah. Makhluk-makhluk purba, bagaimana kalian mengunggulkan Adam sebagai manusia pertama? Ya, ketika dikalkulasi bahwa Adam pertama kali menginjak bumi itu 10.000 tahun yang lalu. Namun kemudian fakta sejarah mengatakan makhluk yang jelas sama dengan kita, ya, kromosom X secara genetika, katakan secara genetika sederhananya, ternyata sudah ada jutaan tahun yang lalu. Bahkan contoh yang paling dekat 250.000 tahun yang lalu. Ya. Pertanyaannya, apakah ini benar klaim sejarah ini? Saya kasih lagi tambah ya, bahwa pada tahun 1900 sampai tahun 2021 ada salah satu ya klaim sejarah intelektual menemukan Bahtera Noah. Nah di tahun 1900 George pada saat itu mendaki Gunung Ararat, dia mengklaim bahwa dia menemukan puing-puing Bahtera Nuh dan itu dianggap atau diyakini benar. Ternyata fiktif. Ya, tahun 1916 begitu juga dengan Letnan Vladimir, bahkan dia membuat satu majalah bahwa dia menemukan Bahtera Nabi Nuh. Ternyata endingnya fiktif juga. Sampai yang paling konyol adalah di tahun 1943 terbit satu buku, The Incredible Discovery of Noah. Dan itu diimani, diyakini benar itu Bahtera Nabi Nuh. Ternyata fiktif. Diklaim oleh George Jamal bahwa dia seorang aktor. Dia hanya ingin membuat hal-hal yang kontroversial. Sebentar dulu. Enggak. Ini kan interupsi. Fokus aja di penyalipan.
biar sewaktu Ya kamu gak sebentar. habis. Saya mau bangun Ya udah. konstruknya Ya, nggak dulu. apa-apa mungkin. Saya mau Ya, bangun oke, oke. konstruknya dulu. Nggak, sayang Sebentar. waktu kamu, Pak. Iya, udah, oke. Iya, Wah, iya, enggak Bapak, sayang, iya, enggak iya. sayang, enggak Sayang sayang. waktumu. Ini penting, ini penting. Kelamaan. Kenapa? Nuh, Karena nggak akan tokoh-tokoh itu disentuh, dari Nuh. Kristen, kamu marah. Oke, Tokoh-tokoh siap, itu dari siap, Kristen, siap. kamu marah. Ya? Ya, Bang Yofok lanjut ya. Sebentar. Out of Ya. topik masalahnya, Bang, bukan. Iya. Bentar, ini lagi ngomongin kan tadi tentang fakta sejarah histori, makanya membangun narasi dulu. Mungkin saya juga Iya, ngikutin dan ini waktu tetap sabar. berjalan. Jadi biarkan saja, yang penting porsi waktu adil ya. Betul. Lanjut, Bang. Ya. Ya, sedikit Oke lagi ya, ya. Bang ya. Ya, Ya, siap. baik, sedikit lagi. Saya justru menekankan bahwa apa yang tertuang di dalam sejarah bukanlah menjadi satu-satunya pembuktian yang otentik bahwa itu pernah terjadi. Jenis sejarah ini banyak. Bahkan sesuatu kisah-kisah yang dianggap legenda itu dimuat dalam catatan sejarah. Contoh ya, cerita legenda-legenda di dalam kebudayaan contohnya dimuat menjadi sejarah intelektual di dalam misalnya contoh perkembangan Indonesia, sejarah Indonesia di masa lalu. Ada beberapa catatan-catatannya yang sebenarnya itu tidak terjadi. Namun karena sudah diyakini maka dianggap benar itu pernah terjadi. Ya, nanti Kerajaan Majapahit, nanti kita bahas itu. Ya, artinya itu tidak bisa menjadi rujukan. Maka ya Al-Quran ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gurunda Juma selalu ya Senpai, bahwa inilah kitab wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan ya bahwa Isa alaihissalam itu tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh. Untuk menjawab keraguan-raguan itu, Al-Quranul Karim membenarkan ya bahwa ada orang yang mengucapkan, dan karena ucapan mereka, Al-Quran membenarkan bahwa kalian mengucapkan Isa disalib dan dibunuh, padahal itu hanya ucapan, tidak pernah benar-benar terjadi. Silakan Ustadz Mualim, Senpai, silakan. Oh, Senpai. Jadi gini, terkait dengan penggantian Isa itu bukan karena tidak ada latar belakang. Orang Yahudi kan kita sudah tahu. Orang Yahudi itu menolak Yesus. Penolakannya itu bukan hanya mengatakan pergi kau sana, jangan di sini, enggak. Tapi berujung kepada kematian. Selalu ingin dibunuh, selalu ingin dibunuh, selalu ingin dibunuh Yesus itu. Nah, inilah yang melatar belakangi. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, ini bisa dijadikan sebagai landasan pijakan. Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Lalu kemudian Al-Quran itu tidak keliru ketika mengatakan penyaliban itu ada. Penyaliban itu memang ada. Itu fakta. Tapi yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan kemudian. Coba kita lihat bagaimana narasi yang dibangun di dalam Lukas 24 itu. Ketika kemudian Nabi Isa atau Yesus muncul di tengah-tengah murid-muridnya, apa yang dikatakan? Damai sejahtera bagi kamu. Ya, murid terkejut. Mereka takut. Menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kenapa demikian? Karena menurut mereka, guru mereka itu sudah mati. Tapi kok tiba-tiba muncul di situ? Makanya Yesus mengatakan, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku. Lihatlah kakiku, aku sendirilah ini. Rabal aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat pada diriku. Yesus itu ingin membuktikan dirinya bahwa dia tidak disalib. Dia tidak mati gitu. Ini poin yang jelas kemudian yang saudara harus pikirkan matang-matang. Nah, lalu kemudian apa yang diterangkan oleh Al-Quran, mereka berselisih paham, mereka tidak ada kepastian tentang kejadian itu. Lukas 24 menerangkan hal yang sama. Ketika dikatakan adanya pemberitaan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Torah, dalam kitab para nabi, dalam kitab Mazmur. Lalu kemudian dikatakan ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Nah, kalau kita cari di mana tertulis ini di kitab para nabi, tidak akan pernah ada Anda temukan. Itulah sebabnya bahwasanya yang Anda klaim sejarah itu justru tidak berkesesuaian dengan fakta. Ini hanya cerita yang kemudian dibangun untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan yang bangkit dari kematian. Demikian. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis.
Ya, dihabiskan dengan sempurna. Selanjutnya dari pihak Kristen untuk melanjutkan menanggapi, bertanya, dan menyanggah. Silakan, waktu berjalan selama 6 Tanggapin. menit. Iya, ini dicatat teman-teman muslim semua yang ada di sini. Catat. Adalah kekonyolan jika muslim hendak membuktikan kalau Isa itu tidak disalib dan diserupakan dengan menggunakan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah kekonyolan. Kenapa? Ini kita pakai logika, pakai otak. Tidaklah mungkin kalau di kitab Injil yang kami pegang ini Yesus itu tidak disalib melainkan diserupakan. Lantas ada Anisa 157. Ini berulang kali saya ngomongin ini. Anisa 157 itu ada justru menyanggah penyalipan yang ada di kitab kami. Itu logika yang konstruksi berpikir yang harus dibenahi sama teman-teman muslim ini ya. Coba bayangkan, di kitab kami ini anggaplah di sini dibilang tidak disalib. Dia diserupakan, nggak salah diserupakan, tapi dia tidak disalib. Mungkinkah Anisa 157 itu jadi masuk akal? Nggak mungkin. Karena Anisa 157 itu adalah kalimat bentuk sanggahan. Kalimat yang berbentuk sanggahan. Apa yang mau disanggah kalau memang di kitab Injil juga dinyatakan Yesus nggak disalib? Nah gitu bang. Itulah kenapa tema ini mau diangkat. Gitu. Memang kan teman-teman muslim memang nggak akan bisa berkutik tentang Anisa 157. Tentang penyalipan cuman ada satu modal ayat kok kalian. Modal semata wayang. Itulah kenapa kalian gak tahan. Kalian pinjemlah kitab kami ini. Ini kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes loh. Bukan kitab Allah loh nih. Ini bukan kitab Allah. Injil itu kan kitab Allah kan. Kitabnya Allah kan. Bukan. Ini kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gak ada sisa-sisa kebenaran. Gak ada. Kalau memang itu adalah kitab Allah, kitab Allah, Injil itu. Kitab kami ini 0% benar. Gak ada yang benar. Itu yang harus kalian pegang. Kalau memang kalian punya iman. Iman tuh mesti kuat gitu loh. Jadi punya ininya kredibilitas iman tuh penting, Pak. Jangan comot-comot. Ya gitu kira-kira mungkin. Saudara Mas. Oke, saya lanjutkan Gurunda ya. Jadi gini, ketika kita merujuk kepada apa yang disebut sebagai sumber sejarah, kita tentu nggak bisa mengutip kitab yang berjarak 700 tahun dari sumber sejarah. Yesus tidak hidup tahun 700, tapi hidup pada abad pertama. Jadi narasi nenek-nenek pun tahu bahwa 700 tahun setelah Yesus, maka itu pasti dia bukan sumber primer. Saya tekankan lagi ya, pasti bukan sumber primer. Dan kalau pasti bukan sumber primer, maka rawan dengan... Nah, saya berkali-kali tadi saya tanyakan, apa bukti sejarahnya? Nggak dijawab. Terus bagaimana Tuhan yang mengklaim diri Maha Tahu, ternyata tidak tahu tentang sejarah bahwa memang Yesus disalib? Tidak dijawab. Kemudian malah lari ke historik. Jelas, kita ngomong masalah Bahtera Nuh 2017, silahkan buka penelitian baik itu dari CNN, baik itu dari The Sun Times. Mereka sudah menggunakan proyektor 3 dimensi dan mereka memang melihat situs Durpinar itu terdapat sesuatu di bawahnya. Oke, saya nggak mau tunjukkan itu karena itu upaya untuk keluar dari tema historisitas ini. Oke, kemudian baik Bang Zuma maupun Bang Neflos, saya pernah bertanya kepada abang berdua, abang percaya tidak narasi teologi yang menabrak histori itu fiksi? Dan abang berdua menjawab, iya saya setuju. Nah pada saat ini, mumpung kita bertemu dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mentanyakan kepada Anda, bagaimana Anda berusaha menyangkali itu? Narasi teologi yang menabrak histori itu fiksi. Tetapi bagaimana logika Anda percaya itu gitu loh. Padahal Anda sudah mengakui itu fiksi, memang itu fiksi. Ya saya percaya bahwa sesuatu yang nabrak sejarah itu pasti fiksi. Anda percaya, tapi bagaimana pertanggungjawaban Anda saat ini? Anda bisa menyangkal itu, tapi hati nurani Anda nggak bisa menyangkal itu gitu. Kita sedang bicara masalah hati nurani, kita bicara masalah kejujuran, kita bicara bukan masalah menang-menangan, enggak. Kita bicara masalah, ingat ya, masuk surga itu nggak gandengan. Saya selalu katakan seperti itu, nggak gandengan, nggak karena si ini banyak, enggak. Masuk surga itu satu. Kita bicara masalah Tuhan yang benar-benar ada. Nah, dia dibuktikan oleh sejarah. Nah, Tuhan yang menabrak sejarah, ya buat kami simply illogic gitu loh. Ini nggak masuk akal. Terus sejarah kok ditabrak? Sementara sejarah itu sudah dibuktikan. Nih, Yesus mengatakan ya,
Matius, Markus, Lukas. Matius 26. Kamu tahu 2 hari lagi ada yang Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan dari bibir Yesus. Ini warnanya merah-merah. Kemudian ayat-ayat lain. Bagaimana di Lukas? Anak manusia akan pergi sesuai dengan ayat terus tentang dia, tapi setelah oleh anak manusia diserahkan. Dan anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Itu Matius 17. Kemudian apa? Bahkan dari Injil Matius pun itu berkali-kali Yesus mengatakan dari mulut bibir beliau. Lah kok ini bisa-bisa 700 tahun yang bukan saksi mata Yesus, yang bukan siapa-siapa Yesus, nggak pernah ketemu Yesus, dan bukan satu daerah, bisa mengatakan sesuatu yang berbeda. Katanya Tuhan Maha Tahu, tetapi apa yang diambil ini kan legenda yang diambil. Yang mengatakan Yesus tidak disalib itu kan legend. Not faktual masalah faktual gitu. Bukan masalah faktualnya apa? Ya memang Yesus salib. Yesus mengatakan ini, cucukkan jarimu ke lambungku. Artinya apa? Ini menunjukkan ya memang peristiwa itu benar-benar terjadi. Tidak disangkali lagi. Benar-benar dibangkit. Artinya apa? Membuktikan ada kesempatan besar dalam Yesus, yaitu bahwa ada kebangkitan. Yesus yang membuktikan itu buat kita semua. Ada keselamatan di dalam dia. That's poin penting dari penyaliban. Oke, silakan teman-teman. Monggo. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis. Selanjutnya juga dari pihak Muslim. Silakan menanggapi, bertanya atau menyanggah. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Tafadhol Gurunda. Silakan Bang Neflos. Oh iya, Bang Duluan. Neflos. Ya, terima kasih Gurunda. Baik. Kalau tadi ada kata-kata comot-comot ya. Ya baik, saya akan gunakan metode comot-comot. Saya akan mencomot dari salah satu akademisi beragama Kristen yang bernama Gunnar Smelson dari Gothenburg University. Dia mengatakan bahwa cerita mengenai eksekusi Yesus ya adalah berdasarkan pada tradisi orang Kristen dan ilustrasi artistik. Situ udah jelas ya, bahwa Samuelson juga meragukan dan itu dimuat dalam disertasinya. Ya, dia memuat itu bahwa dia katakan ya, Bible telah disalah interpretasikan terkait dengan penyaliban ini. Tidak ada referensi eksplisit yang menyebutkan ya penggunaan kayu salib terhadap kematian Yesus. Ya, yang ada adalah Yesus ditusuk ya, sebuah staurus yang artinya itu galah atau tongkat. Itu dalam penelitiannya, disertasi yang tebalnya 400 halaman. Bayangkan, apakah orang yang memiliki gelar akademik ini ya tidak tahu histori? Jangan-jangan. Ada apa ini? Jelas itu dimuat ya. Anda silahkan buka search itu, penelitian dia yang berjudul Crucifixion in Equity into the Background of the New Testament Terminology of Crucifixion. Itu jelas ada disertasinya. Bahwa dia juga tidak meyakini bahwa Yesus Kristus itu memang mati di tiang salib. Kenapa ada dan kenapa ini terjadi? Itu yang saya bilang, bahwa jangan seakan-akan catatan sejarah itu menjadi sesuatu yang sifatnya faktual, benar-benar pernah terjadi. Ya, peristiwa berantai, kisah berantai yang dilakukan dari mulut ke mulut, lalu kemudian turun secara temurun, kan begitu, kepada anak cucu dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Menjadi satu keyakinan di dalam sebuah komunitas atau kelompok budaya, lalu diangkat menjadi catatan sejarah. Padahal itu hanya mitos. Mitos berubah menjadi legenda. Legenda berubah menjadi sebuah keyakinan. Itu bahayanya, ya. Itu bahayanya dia. Ada hierarki sebenarnya. Sejarah ini ada banyak jenis. Nah, apakah sejarah teologi ini itu adalah sejarah yang akademis sifatnya, atau mungkin sejarah yang sifatnya memang tidak berbenturan dengan ilmu pengetahuan modern? Kan begitu? Atau benar-benar terjadi tidak? Nah, lagi-lagi saya tegaskan bahwa di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quranul Karim telah dibenarkan perkataan itu. Ya, telah dibenarkan bahwa sekelompok orang mengatakan, mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Ini jelas Al-Quran berkata, dan karena ucapan mereka, ini 157, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Itu karena ucapan. Nah, ucapan yang diwariskan secara terus-menerus akhirnya menjadi sebuah catatan sejarah. Apakah itu fakta atau tidak? Kita tahu fakta sejarah masih ada yang ragu dengan penyaliban itu. Benarkah Yesus disalib? Masih ada yang ragu. Tetapi sejarah sudah mencatatnya, seolah-olah itu menjadi bukti yang valid sekali. Kan begitu.
Nah, maka Al-Quran ini benar, ini wahyu dari Allah Ta'ala untuk menjawab keraguan-raguan itu. Dan dalam ilmu semiotik untuk membenarkan bahwa Isa alaihissalam itu adalah seorang rasul, seorang nabi yang memiliki mukjizat, ya, yang tidak akan mungkin mati dengan cara hina. Dalam ilmu semiotik bahwa membenarkan bahwa Isa alaihissalam atau Yesus Kristus tidak pernah mati di tiang salib. Karena kenapa? Karena dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silakan, Gurunda, Senpai, host. Baik, makasih. Jadi ketika saudara mengatakan ya narasi teologi menabrak sejarah adalah fiksi, saya memang mengatakan iya. Tapi sejarah yang mana dulu yang Anda angkat ini? Karena tradisi internal Yahudi jelas mereka mengakui Yesus itu adalah, mohon maaf, anak haram, anak dari prajurit, salah satu prajurit dari Romawi bernama Pantera. Matinya bukan disalib, matinya dirajam, matinya lalu digantung setelah dirajam. Kalau Anda melakukan pendekatan histori, maka lebih pas apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu sendiri. Anda siapa? Anda hanya pengguna kitab yang dari terjemah menuju ke terjemah. Sementara mereka punya tradisi sendiri yang mengatakan memang pernah terjadi pembunuhan atas nama Yesus, tapi itu adalah anak zina, hasil dari zinahnya tentara Romawi bernama Pantera, matinya dirajam lalu kemudian digantung di pohon. Nah sekarang kalau itu yang Anda jadikan acuan, celaka Anda. Kalau Anda jadikan kitab Anda sebagai acuan, juga celaka. Karena internal mereka orang Yahudi, di mana Yesus itu lahir dan hidup di sana, mengatakan catatannya seperti itu adanya. Maka Al-Quran itu datang kemudian meluruskan. Makanya dikatakan seperti yang diterangkan oleh saudara saya, Al-Quran itu wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi mengatakan yang dibunuh itu adalah anak Pantera. Dia anak zina. Dia dibunuh secara dirajam, lalu digantung di pohon. Orang Kristen mengatakan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kematiannya untuk menebus dosa manusia. Dia mati disalib. Mana yang benar? Al-Quran mengatakan mereka hanya berselisih paham tentang itu. Al-Quran lantas datang. Anda ingin menabrakkan wahyu dengan buku yang Anda katakan sejarah. Tapi buku yang Anda katakan sejarah sendiri itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di tempat Yesus itu lahir, di tempat Yesus itu berdakwah, di tempat Yesus itu terangkat ke langit. Ini fakta yang tidak bisa Anda pungkiri. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, sebelum ditanggapi dari pihak Kristen, kita waktu 6 menit apakah cukup untuk kita bernarasi dan menyampaikan argumentasi juga menyanggah? Minta kesepakatannya, kalau perlu saya tambah 1 menit. Cukup, Ustaz. Cukup. Gurunda Juma, Gurunda Neoplos, cukup. Ustadz Alif, boleh Ya. iklan nggak? Soalnya akun saya tuh yang ngikutin sedikit ya. Boleh follow akun saya nggak? Soalnya saya nggak bisa share screen kalau. Oh, boleh. Ya, minta tolong ya teman-teman. Silakan sampaikan. Karena ada 900 orang nih yang nonton. Tolong follow akun saya dong. Ya. Oke, thank you. Sekaligus saya sampaikan kepada semua, silakan follow akun-akun sahabat kita ini karena beliau adalah para narasumber yang sering memerlukan untuk menampilkan data agar bisa mencapai 1000 ya, minimal 1000 Benar. followers sehingga mudah untuk menampilkan data ya. Oke, baik, ini cukup 6 menit ya Gurunda dan Bang Neoplos. Aku kalau ngomong guru pihak muslim berarti keduanya karena ini mewakili saya sebagai muslim gitu, saya panggil guru semua. Ya, cukup ya, berarti 6 menit ya. Ini sepakat kedua belah pihak dulu nih. Maaf. Bang Zuma dan Bang Neoplos. Cukup. Kalau saya samina wa ta'na dengan Oh, siap kalau gitu. Oke, baik. Oke, mari dan tetap menyimak waktu ya. Oke, silakan dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Aku mau tampilin data. Dari tadi kan belum ada yang nampilin data. Sebentar ya, mau nyalain kamera dulu bentar. Berhenti dulu Ustadz Alif. Iya, baru siap, nggak apa-apa, nampilin saya data tahan soalnya. dulu. Ini dari Sefaria ya. Ini dari website orang Yahudi nih. Sefaria itu resmi. Bukunya di Antiochus Epiphanes. Buku di halaman di buku ke-18 bab ketiga. Ya. Di sini jelas disebut mana penyalipannya, sebentar. Right. Dia adalah Kristus dan ketika Pilatus atau atau saran dari orang-orang terkemuka di antara kita kemana tuh menghukum dia di kayu salib.
dan sebagainya dan sebagainya. Ini seorang Yahudi di tahun 100-an. Dia itu mencatat buku ensiklopedia sejarah orang-orang Yahudi. Kalau yang kamu catat tadi itu nggak apa-apa, Pak. Kan saya bilang ini kami terbuka. Kalau memang kamu punya fakta sejarah yang mengatakan Yesus itu misalnya pun nggak disalib, berarti Quran kamu hancur lebur dibuat dia. Karena penyalipan itu ada. Dia bukan menampilkan sejarah penyerupaan. Dia menegasikan bahwa penyalipan itu ada dan nggak mungkin ada penyalipan. Kalau tidak ada penyalipan kan hancur kitab kamu. Padahal kitab kamu kan bilangnya ada penyalipan, tapi permasalahannya bukan Isa. Gitu loh. Kalau yang kami ketampilkan ini cuma satu ya, baru satu. Saya juga punya data dari orang-orang Romawi dan juga dari orang pagan. Tiga orang nih yang menyatakan di luar kekristenan. Nah, sekarang kalau kamu bilang Isa itu nggak disalib tapi orang lain yang diserupakan yang disalib, namanya taruhlah Jojon. Nah, si Jojon ini kan disalib, mati, mayatnya mana? Itu kan mayatnya kan nggak diangkat. Beda, Isa mau diangkat. Kalau Yesus naik. Nah, tapi kan ada mayat si Jojon. Nah, kemana mayat si Jojon? Saya nanya itu loh. Si Jojon ini kemana mayatnya? Silakan, Gurunda. Baik Gurunda. Ketika Bang Neflos mengatakan mengenai Samuel Son, itu ada di abad berapa, Bang? Itu loh loginya. Nih, gimana tuh, Pak? 700 tahun setelah Yesus aja kita pertanyakan, apalagi Samuel Son. Tadi terus terang, tadi pagi saya baru ngobrol sama ibu saya yang usianya udah sepuh ya. Saya bilang, yang namanya Yesus adalah murid-muridnya yang memberitahukan. Yang namanya Isa itu baru 700 tahun. Langsung ibu saya logikanya, loh itu nggak masuk dong. Itu udah auto. Maksud saya gini loh. Bahkan nenek-nenek pun paham bahwa sumber 700 tahun setelah Yesus bukan sumber sama sekali. Nenek-nenek pun paham. Sesederhana itu. Kita tidak bisa membungkus logika kita dengan kekuatan apapun. Ketika logika itu berjalan lebih kuat, maka dia akan menuntut pembuktian. Dan puji Tuhan, kekristenan penuh dengan pembuktian. Flavius Josephus mengatakan iya. Keempat Injil mengatakan Yesus disalib. Injil apokrif mengatakan Yesus disalib. Total ada sekitar 18 sumber sejarah yang mengklaim Yesus disalib secara historis. Nah, sumber historis ini nggak bisa dong dilawan dengan sumber teologis toh. Mengatakan saya dapat wahyu. Setiap orang bisa mengatakan saya dapat wahyu loh. Tapi mencocokkan wahyu itu dengan sejarah nggak bisa. Seorang yang diserupakan, ketika dia diserupakan, dia masih bisa berseru, saya bukan Mesias. Misalnya itu Yudas, kata Injil Barnabas ya, yang baru ada 1400 setelah Masehi. Misalnya itu Yudas. Itu adalah upaya Tuhan untuk membebaskan Yudas dari hukuman. Kenapa? Ketika ditanya, kamu Mesias bukan? Bukan, saya Yudas, wajah saya aja dibikin mirip. Enak, bebas dia. Nggak ada yang namanya dia dihukum. Kalau enggak, di tengah perjalanan bawa salib itu, dia akan marah sama tentara-tentara. Wih, saya nggak mengaku diri anak Allah, saya nggak mengaku diri Raja, Mesias, saya nggak mengaku ini. Ngapain lu nyalib gua? Itu logikanya. Jadi, sekali lagi ya teman-teman, seperti Bang Zuma dan Bang Neflos kemarin mengatakan, bahkan mengakui, klaim teologi yang menabrak histori. Itu fiksi. Sama pada malam hari ini, saya juga sekali lagi saya menanyakan, Anda sudah mengiyakan hal tersebut, tapi ketika terjadi ahistorisitas, Anda tutup mata. Nah, yang saya coba sentuh, coba kita bicara hati nurani. Logika kita dikawinkan dengan hati nurani, ketemu apa? Ya memang ini bertentangan dengan sumber primer. Sesuatu yang bukan sumber primer, bagaimana dia bisa dibuktikan kebenarannya? Setiap orang berhak mengatakan saya dapat wahyu dari Tuhan.
Setiap orang berhak mengatakan saya adalah nabi paling akhir. Tetapi begitu klaimnya itu menabrak sejarah, maka bisa dipastikan bahwa berita yang diceritakan itu adalah dongeng. Seperti yang kita pahami dan kita setujui dari semula. Klaim teologi yang menabrak histori itu fiksi. Waktu Silakan. sudah habis. Ya, selanjutnya dari pihak Muslim silakan menanggapi waktu berjalan ketika berbicara. Ya, silakan Bang. Silakan Senpai. Senpai silakan Antum. Senpai. Iya, oke, baik. Jadi gini, penyaliban itu adalah hal yang sangat luar biasa, kejadian yang bukan hanya ya isapan jempol, karena itu diimani oleh miliaran manusia. Tapi yang aneh di sini adalah ketika miliaran manusia ini memahami, mengimani ada Yesus mati di salib, yang menjadi pertanyaan, dari tadi Anda mengatakan sejarah. Tapi fakta di lapangan, orang-orang yang kemudian hidup sesaman dengan Yesus, keturunannya sampai hari ini tidak menjadi Kristen dan tidak menjadi penikmat tentang penyaliban. Kemana mereka? Kok justru munculnya di barat gitu loh. Di Vatikan, di Yunani. Kenapa di tempat Yesus sendiri tidak ada keturunan ke-11 murid yang kemudian menjadikan penyaliban itu sebagai simbol agama? Coba, kalau Anda berbicara mengenai sejarah, sejarah mana yang Anda katakan? Sejarah. Tulisan Lukas, Yesus tidak ada sejarahnya bertemu dengan Lukas. Yesus nggak ada ceritanya bertemu dengan Paulus. Nggak ada ceritanya bertemu dengan Markus, penulis kitab Yohanes, begitu juga penulis kitab Matius. Sejarah apa yang Anda gunakan? Makanya saya katakan tadi, bahwasanya saya mengiyakan itu fiksi, tapi yang Anda gunakan sebagai pondasi sejarah adalah cerita-cerita yang ada di kitab saudara yang tidak diimani, di mana Yesus itu tinggal, hidup, menetap, jadi guru dia di sana. Bahkan konon ceritanya mati di sana. Kemana ke-11 muridnya Yesus? Mana keturunannya? Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Maria? Mana keturunan Nikodemus? Kenapa keturunan mereka itu tidak menjadi Kristen? Justru Anda yang menjadi Kristen. Yahudi sampai hari ini masih tetap menjadi praktisi Torah. Lalu dari mana Kristen ini mengatakan sejarah? Sejarah apa? Kalau ada sejarah yang Anda bawa, maka Yerusalem, Palestina, dan sekitarnya akan menjadi Kristen. Akan mengimani Yesus mati di atas tiang salib. Faktanya nihil. Jadi sejarah apa yang Anda bawa? Sejarah yang dibangun di konsili-konsili yang Anda katakan sejarah. Itu nggak bisa. Kalau Anda mengatakan sejarah yang menyaksikan itu adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan semua penulis kitab-kitab yang Anda imani, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Sang Yang Maha Melihat. Allah pencipta langit dan bumi maha menyaksikan. Inilah yang disebut wahyu. Anda menyadarkan sejarah dari tulisan Lukas misalnya. Lukas sendiri tidak pernah bertemu Yesus. Sejarah apa itu? Ya, kalau ada cerita-cerita dibangun berdasarkan sejarah, coba kita lihat dulu. Mana tradisi 25 Desember digaungkan dari Yerusalem? Nggak ada. Mana tradisi kebangkitan Yesus dari Yerusalem? Nggak ada juga. Kan lucu ceritanya tuh. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika diceritakan tentang satu hal, itu diimani. Sejazirah Arab mengimani dan mengaminkan. Dan itu baru dikatakan sejarah. Sejarah perang Badar diaminkan, disaksikan, dan diimani sampai hari ini. Oleh pelaku-pelaku secara turun-temurun diceritakan seperti itu. Nah, bagaimana dengan murid Yesus? Yang konon katanya melihat Yesus bangkit dari kematian. Mana keturunan mereka? Mana keturunan Maria? Maria Magdalena kemana sejarahnya? Kemana keturunan mereka? Dan bermukim di mana keturunan ini? Apa agamanya? Sejarah yang Anda bawa justru sejarah yang saya katakan itu sejarah yang dibuat-buat secara internal kalian. Lalu dijadikan sebagai tradisi dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Demikian. Silakan. Dilanjutkan aja Senpai. Dilanjutkan Senpai. Ini masih ada urusan kecil. Iya. Jadi saya katakan, naif Anda ketika Anda bercerita tentang penyaliban,
Tetapi di tempat penyaliban terjadi tidak dijadikan sebagai tradisi. Harusnya ketika sejarah yang Anda bawa dalam iman Anda itu benar, maka di Yerusalem sana dijadikan sebagai tempat ziarah. Minimal tembok ratapan ditutup, tapi bukit Golgota yang menjadi acuan orang-orang Yahudi untuk kemudian menyembah kepada Tuhannya. Apakah demikian? Tidak. Orang Kristen ketika datang ke sana dianggap orang asing. Oke? Dianggap orang asing di sana dia. Tidak ada ceritanya kuburan Yesus, kemudian tempatnya Yesus itu dikuburkan, tempatnya Yesus bangkit, tempatnya Yesus disalibkan dan seterusnya. Nggak ada itu. Itu hanya tradisi yang kalian buat-buat sendiri. Eporianya itu mulai dari Romawi, Yunani, sampai ke Barat, sampai Belanda membawa ke negara kita ini. Tapi yang Anda katakan sejarah, yang dikatakan sejarah, histori, itu harus dilakoni secara turun-temurun. Kenapa? Karena kejadiannya itu benar-benar terjadi. Yang ada sekarang malah cerita maling kundang itu lebih absah kelihatannya daripada cerita penyaliban Yesus. Coba, mana ada sejarah-sejarah kitab-kitab orang Yahudi yang kemudian mereka menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa dan mendudukkan Tuhan mereka di atas tiang salib, mati dibunuh oleh tentara penjajah. Nggak ada itu. Nggak ada. Saya berhenti menjadi apologet kalau Anda bisa tunjukkan itu. Nggak ada. Adanya hanya di internal kalian. Lalu kemudian kami Islam ini ingin dicuci otak kami. Oh tidak, ketika materi teologi itu menabrak histori, maka teologi itu dianggap fiksi. Oke. Waktu habis Guru. Oke, makasih. Sekali ya. Siap. Selanjutnya dari pihak Kristen menanggapi, menyanggah, bertanya, dan selama 6 menit seperti biasa waktu akan berjalan ketika berbicara. Sebentar. Ya, tes. Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Maria? Di mana semua mereka itu? Lantas kenapa? Kalau misalnya nggak ada, jadi mengakibatkan Isa itu nggak disalib. Itu nggak ada hubungan kausal, Bang. Tidak ada hubungan kausal. Kalau memang kamu mengartikan orang-orang Yahudi itu nggak ada yang menerima Yesus, bejibun. Bejibun. Nih, lihat. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 4 mana tuh? Ayat 40. Sebentar ya. Sebentar. Itu disebut 3.000 orang. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ini di bait Allah loh nih. Para rasul itu mengabarkan Injil bukan di mall, di bait Allah, di Beit Hamikdas. 3.000 orang Yahudi ngikut Yesus. Kenapa sekarang ini cenderung orang-orang Yahudi ini, biar gue tahu Bang, gue kasih tahu. Kenapa orang-orang Yahudi sekarang yang adalah notabene yang ngaku-ngaku orang Yahudi padahal bukan. Padahal soalnya kan mereka nggak ada bait Allah. Itu hampir banyak sekarang menolak karena ada birkat haminim di tahun 90. Itu adalah kutukan kepada orang-orang Kristen. Sebelum ada birkat haminim, bejibun yang masuk Kristen. Itu termaksud Septuaginta, itu mereka di setiap tanggal 8 Tebet itu mereka rayakan menjadi hari berkabung. Karena apa? Karena mereka sebut Septuaginta itu adalah karangan orang Kristen. Padahal kenapa mereka itu menjadi hari berkabung? Di situ di dalam Septuaginta nubuat tentang Yesus itu terang benderang dan makanya mereka itu mengikuti Yesus. Para rasul itu mengabarkan Injil, Pak, bukan dengan kitab Injil, bukan dengan berlebur. Diapain? Dihancurin Yesus. Karena bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Nah gitu kira-kira Bang Gurunda, silakan. Oke, suara saya jelas ya Gurunda? Jelas kan? Jelas. Oke, thank you. Jadi gini, sampai detik ini kami belum menerima dari Bang Zuma dan Bang Nevos bukti sejarah yang menolak penyaliban Yesus. Ini penting. Iman yang tidak bermitra dengan sejarah, ya ini kan legenda. Apalagi
Kita tahu bahkan dalam hukum ada prinsip unus testis nullus testis. Satu testis saja nggak bisa disebut testis, satu saksi aja nggak bisa disebut saksi. Ya mohon maaf, apa yang Baginda bawa itu adalah sumber murni dari satu saksi. Saya berkali-kali sampaikan, bahkan dalam hal perkara di hukum, dalam hukum saja, maka perlu lebih dari satu saksi. Lah ini kok berhubungan dengan keselamatan loh. Jaminan tentang hari akhir nanti loh. Kok kita taruh harapan kepada satu sumber saja dan satu sumber itu menabrak sejarah. Ada 18 sumber sejarah yang mengatakan Yesus disalib. Mau ngomongin apa? Kitab Apokrif ada. Mau ngomongin apa? Injil kanonik ada. Mau ngomongin apa? Flavius Josephus ada. Lucianus Samosata ada. Kemudian apa namanya? Sumber-sumber tadi. Kemudian disangkal, Lukas ini siapa? Gak pernah ketemu Yesus. Loh, mari kita lihat ke diri kita terlebih dahulu. Ketika menuduh Lukas, itu berarti menuduh kepada diri sendiri. Baginda 700 tahun, Lukas abad pertama. Kenapa Lukas dikatakan kamu gak pernah ketemu Yesus sih? Lupa sendirinya. Sumbernya tidak pernah ketemu Yesus. Lukas kamu pasti salah, pasti. Loh, tulisan Lukas dikonfirmasi sama murid-murid yang lain. Sementara Baginda tidak ada konfirmasi. Dari tadi saya minta mana sumber bukti sejarah bahwa Yesus tidak disalib, bahwa seorang yang diserupakan dengan Yesus lah yang disalib. Sampai hari ini nggak ketemu. Artinya apa? Ya memang itu nggak punya dasar yang kokoh. Sementara keimanan itu harus bicara di atas satu iman. Iman itu apa? Kayak pilar, kuat, kokoh. Sesuatu yang aman. Iman itu sesuatu aman. Nah, keamanan itu ketika kita punya dasar yang kuat. Lah kalau dasar kita saja secara internal sudah berkebalikan dengan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi alias sejarah. Lalu bagaimana keselamatan itu bisa dijamin? Bagaimana keselamatan itu akan benar-benar berujung keselamatan? Kita tahu bahwa kebohongan tidak bisa berdiri di atas apapun. Dia hanya bisa berdiri di atas kebohongan yang baru. Sementara yang kita bawa di sini, ini loh, benar ini dicatat oleh manusia. Tetapi ternyata dia secara historisitas menang. Loh, ini dicatat oleh siapa? Oleh Tuhan. Tapi secara historisitas nggak ada. Nggak sesuai. Lah ini kan logika kita kan harus keluar. Harus memiliki pemikiran ke samping. Kita harus punya pikirannya. Oh, gitu toh. Ya iya dong. Ya, Itu jelas. oke, waktunya habis. Ya, silakan. Terima kasih. Mohon nanti ini kan kita 6 menit ya, saya coba sedikit ngasih masukan. Jadi ketika dalam satu sesi ini ada pertanyaan, misal ada belum dijawab, selama 4 menit boleh interupsi untuk menjawab pertanyaan agar pertanyaan itu tidak menumpuk berikutnya. Ini jika ada nanti ya. Semoga disepakati. Nanti tinggal interupsi setelah 4 menit berjalan namun belum menjawab pertanyaan dari pihak narasumber masing-masing. Mungkin begitu. Silakan. Semoga disepakati agar kita pertanyaan itu tetap on the track dan tidak menumpuk. Ya. Selanjutnya dari pihak Muslim, semoga disepakati ya. Saya soalnya belum ada yang bilang sepakat, tapi insya Allah sepakat. Waktu Oh iya, akan betul. Itu penting Bang Ali. Betul. Terima kasih Bang Ali. Diingatkan. Thank you. Ya, untuk pihak Muslim, Gurunda Bang Zuma atau Bang Neplos. Iya, waktu akan silakan berjalan. Tadi Silakan, Bang. Bang Suma dan Bang Nevlos, mohon maaf, izin ya. Mohon pertanyaan saya dijawab ya. Terima kasih. Oh, pertanyaan yang mana itu? Pertanyaannya tadi, yang mana tadi? Lupa saya. Iya. Yang tadi mana? adalah Singkat. mohon ditunjukkan bukti sejarahnya bahwa Yesus tidak disalib, yang pertama. Baik. Terus yang kedua, mengklaim dirinya maha tahu ternyata tidak tahu sejarah. Kemudian ya itu bukti sejarah dan kedua bagaimana Tuhan yang mengklaim maha tahu ternyata tidak tahu sejarah. Silakan. Oh, kalau Baik, itu agak repot. terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih. Saya paham. Jadi begini ya. Baik, begini. Pertama adalah bahwa kita harus mencatat ya, narasi yang dituangkan dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa tidak pernah ada Isa alaihissalam itu disalib.
Bagaimana mungkin itu menjadi keharusan untuk membuktikan bahwa Isa itu tidak pernah disalib? Bagaimana membuktikan sesuatu yang tidak pernah? Itu satu. Itu satu. Yang kedua, justru yang bertanggung jawab adalah dari pihak Kristen. Ya, kita mengetahui bahwa untuk membuktikan fakta-fakta sejarah itu, kita harus mencatat. Contoh ya, ini akan ada konsekuensi besar. Ini akan ada konsekuensi besar. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin menerangkan bahwa ada banyak sekali beberapa catatan sejarah yang akhirnya ya terbongkar bahwa catatan sejarah itu hanyalah kisah-kisah berantai yang diteruskan secara turun-temurun. Padahal faktanya tidak terjadi. Contohnya, itu nanti silahkan saja dicari ya, soal Napoleon dan hidung sphinx. Itu salah satu. Terus Van Gogh dengan kisahnya yang dia memotong telinganya, itu masuk dalam catatan sejarah. Penutup kepala bertanduk oleh bangsa Viking. Ya, bahwa itu dianggap bahwa itu menjadi tameng pertempuran. Padahal para arkeolog sepakat bahwa itu hanya diadakan untuk peristiwa pemakaman. Ya, dari bangsa-bangsa Viking. Tidak pernah dilakukan peperangan dengan menggunakan itu. Stonehenge, banyak sekali sejarah-sejarah yang akhirnya ya dengan ilmu pengetahuan modern ini terbukti sejarah itu hanya dijadikan meme saja. Kisah-kisah legenda yang dihargai. Saya menghargai kisah sejarah itu. Saya sangat menghargai itu. Ya, tapi begini ya, saya ingin bertanya, ini akan berkaitan nanti dengan apakah benar fakta sejarah Yesus itu yang tercatat di dalam Bible membuktikan bahwa peristiwa itu pernah terjadi atas Yesus ya, bukan atas orang yang disalib, tapi orang disalib benar ada. Tapi kalau yang disalib itu Yesus, nah itu yang dikatakan dalam Al-Quran tidak pernah ada. Saya ingin bertanya pertanyaan sederhana sekali, ya, ketika narasi yang Anda gaungkan, ya, narasi teologi berbenturan dengan histori itu fiktif. Baik, bagaimana dengan ya narasi histori yang pembuktian faktualnya telah dilakukan dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern terhadap makhluk primitif, di mana di dalam narasi teologi dikatakan ada manusia pertama. Ini sangat berbenturan sekali. Nanti mohon dijawab ya, bagaimana pandangan Anda terhadap hal itu? Ya, sejarah-sejarah intelektual, sejarah-sejarah ilmiah mengatakan bahwa Adam itu fiktif, bahkan tidak pernah ditemukan bangkainya sama sekali. Ya. Bahkan sudah ada jutaan tahun yang lalu, dan itu bisa kita lihat tengkorak-tengkoraknya bisa kita lihat dengan uji karbon, ya. Jadi itu konsekuensi besar. Ya, maka saya bilang lagi-lagi bahwa narasi sejarah itu tidak menjadi serta-merta itu hal yang sangat valid dan otentik. Harus ada instrumen lain yang dilibatkan. Contohnya minimal kayu salib harus dilakukan pengujian karbon untuk menentukan pertanggalan, benarkah begitu kan? Ada peninggalan darah-darah di situ. Kan begitu, dan lain sebagainya, banyak instrumennya begitu. Nah, nanti saya akan jelaskan juga apa sih yang dimaksud diserupakan ini, sehingga bangsa-bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa Romawi mengira bahwa itu adalah Yesus. Nanti saya akan coba masuk ya untuk menjelaskan soal penyerupaan ini. Silakan Senpai. Itu tadi pertanyaan saya catat ya. Dilanjut. Silakan. Oke. Diselesaikan. Oke, baik. Saya bilang begini, bahwa Al-Quranul Karim mengatakan bahwa diserupakan. Sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam akan linear ini. Ketika bangsa Romawi mengatakan bahwa umat kekristenan mengatakan bahwa benar pernah disalib itu Yesus. Al-Quran mengatakan ada seseorang diserupai. Sebenarnya kalau kita melihat secara logis kedua-duanya ini benar loh. Pertama, benar mereka melihat ada wajah yang serupa. Di dalam Al-Quran dikatakan itu bukanlah Isa atau Yesus, melainkan orang yang diserupakan. Nah, ini kan tujuannya untuk apa? Untuk mencari tahu siapakah yang mati itu. Kan begitu dia. Satu sisi mereka melihat itu wajah Yesus Kristus. Dengan rambutnya, dengan bentuk tubuhnya, dengan rupanya. Satu sisi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa itu diserupakan. Allah yang memiliki kuasa penuh terhadap hal itu. Jadi ini nyambung. Tetapi yang mana yang benar? Justru Al-Quran memperkuat kerasulan Isa alaihissalam. Di mana yang namanya Rasul atau Nabi itu dimuliakan. Tentu tidak akan mungkin mati dengan cara terhina seperti itu. Kan begitu? Itu jelas, itu memperkuat dalam ilmu semiotik. Kita bisa mengidentifikasi. Celakanya lagi adalah ketika Yesus Kristus yang begitu kuat, yang begitu overpower, yang begitu tangguh, begitu ya. Lalu kemudian dia harus mati dalam keadaan ini seperti itu. Dibangunlah narasi teologi, bahwa itu bentuk penggenapan, itu bentuk bahwa Tuhan sedang merendahkan dirinya, itu bentuk kasih karunia. Loh, Al-Quran justru mengunggulkan bahwa tidak mungkin seorang nabi mati dengan cara hina. Maka pendekatan-pendekatan ini bisa membuat kita mengidentifikasi mana sih yang lebih logis. Apakah narasi histori yang berasal dari kisah-kisah mitos lalu kemudian disepakati, atau kalau kita melihat dari penalaran masuk akal juga
ternyata tidak mungkin seorang nabi mati dengan cara seperti itu. Itu metodologi namanya. Metodologi dalam berpikir. Dengan cara berpikir yang baik dan benar, komprehensif, maka di situ melahirkan iman yang sempurna. Bukan iman, ya kudu percaya. Nggak seperti itu juga. Ya, jadi tadi saya ulang lagi, coba dijawab ketika metodologi Anda mengatakan narasi teologi berbenturan dengan histori, tolong dijawab bagaimana fakta sejarah tentang manusia primitif. Ya, berbenturan dengan narasi teologi bahwa Adamlah manusia pertama. Saya yakin akan berkeringat Anda menjawab itu. Saya pastikan. Ya, itu pembuktian ilmiah. Itu salah satu case, salah satu contoh. Ya, baik, terima kasih. Itu saja mungkin, Ustadz Alif. Ya, saya kembalikan. Sebentar sebentar Bang Aderion, kepada para narasumber saya izin istirahatkan dulu sebentar kamera ya, dan izin menyapa dulu kepada para narasumber, biarkan istirahat dulu mungkin beberapa detik ke depan. Saya akan sampaikan juga bahwa acara ini diselenggarakan ya di tempat komalnya saudara kita Mbak Hana, kebetulan dari pihak Kristen sebagai hostnya, dan saya yang menemani sebagai narasumber lagi sebagai moderator dari pihak Muslim. Mohon maaf bukan narasumber ya. Dan alhamdulillah sejauh ini acara kita masih berjalan lancar dan semoga tetap berjalan dengan lancar. Kita tetap berdiskusi by data ya, by data tertulis sesuai dengan kitab suci kita masing-masing, karena kita sedang mendiskusikan tentang keimanan, dan ini kebetulan ada kaitan dengan sejarah, maka ada ya pembahasan ke situ ya sedikit, dan memang itu tuntutan dalam diskusi. Dan kita kembali sebentar, saya akan buka lagi kameranya. Oh ya, jangan lupa interupsi dulu jangan lupa ya, gimana? Boleh nggak? Aku mau habis itu interupsi ya sebentar. Silakan selesai dulu. Aku kira udah selesai. Oke, baik. Iya, saya mumpung ingat, dan baik, buat yang menyimak acara ini ya silahkan bantu di follow saudara kita ya, sebagai para narasumber, baik itu narasumber, moderator maupun host, untuk memudahkan ya ketika ada tuntutan untuk share data sesuai dengan yang tertulis gitu ya. Dan itu aja, silahkan Bang Aderion, instruksinya apa? Oh iya, aku mau ngomong sebentar ke Mas Bro. Nanti kita keringatnya nggak usah dikeluarin buat bahas tentang Adam ya. Kita fokus di tema aja ya Bro, Mas Bro. Oh siap, Gurunda. Oke. Oh, Berarti enggak, itu kan pertanyaan nggak tuntutan. dijawab ya. Padahal itu instrumen loh yang bisa kita libatkan. Oke, nanti saya jawab untuk sebentar membuktikan aja. Oke. sejarah teologi ini. Oke, Gurunda. Nanti saya jawab sebentar. Iya, Aman. siap. Terima kasih banyak, Bro. Terima Nggak kasih. usah. Kita fokus aja ke penyalipan. Kan belum Nggak, dijawab, jangan paling- berkeringat gitu, Bro. Iya. Ya, silakan. Paling Bukan tidak- Bro. Enggak, biar kita fokus Bro. Biar kita Iya, fokus Mas. sama tema. Bukan, Ya udah, itu nggak usah, akan Mas. tetap Nggak fokus usah. sama tema, tapi Nggak usah, instrumen lain harus kita Mas Bro. libatkan. Nggak usah ya, Mas Bro. Oh, berat ya? Nggak usah, Mas Bro. Biar ini ya. Nggak usah Ya, bahas. betul. Nggak apa-apa. Oke, Dia mau coba ngalihin isu, itu gue tahu. Dia cuma ngalihin isu. Fokus aja, fokus. Bukan. Sebentar Gurundarian. Oke, sebentar Gurundarian dan Bang Neflos. Oke, Gurundarian, saya nggak akan bahas dalam jawaban ini, tapi setelah ini berakhir saya baru akan jawab. Gitu aja. Thank you. Oke, siap. Jadi intinya begini, Biar silahkan bagus, tanggapi pertanyaan itu apapun nanti beberapa detikan gitu ya, atau intinya Ya, ini tidak tanggapilah menghargai pertanyaan berarti itu. ya. Tidak menghargai narasumber yang lain dong kalau begini tidak dijawab. Iya, Loh, betul. itu kan metodologi saya. Ya harus dihargai juga loh. Ya. Iya, Gimana? betul. Dijawab ya berarti ya? Iya betul. Enggak akan. Oke, enggak, udah. Kami nggak menghargai. Enggak, memang kami nggak menghargai. Oke, siap. Dan kita akan Kita mulai. fokus ke tema ya. Ya, fokus. Betul, Kita fokus akan pada mulai. tema, setuju. Jadi nanti kalau sudah selesai Loh, itu boleh ya fakta itu sejarah dijawab. loh, dan itu penting. Melibatkan itu Jadi penting. kita Itu instrumen. sejarah PKI baru sekali kalian. Ya, maksudnya ya, gini itu loh, salah satu ditanggapi case saja. maaf Nggak usah. Bang Neoplos, dan Gurunda. silahkan tanggapannya apa, dan tanggapi ketika waktu berjalan gitu deh ya, apapun tanggapannya dari Anda gitu aja ya. Ya, Biar kita jadi nggak teman-teman kelamaan. nanti bisa melihat ya teman-teman ya, berbahaya sekali ya pertanyaan saya ini. Ya, Teman-teman terima kan kasih, kita bisa terima lihat kasih. ya kualitasnya Berbahaya gini sekali. nih. Lari dari konteks. Inilah kualitasnya gini. Kita bisa ngeliat Ayo, kalau fokus, yuk. Dan Bang Neflos, Fokus. permisi sebelumnya, karena tadi kan memang saya kan bertanya. Saya bertanya. Oke, kepada waktu Bang berjalan ya. biar Gurundarian dulu aja. Silakan Gurundarian. lanjut. Oke, gini. Sekali lagi ya, kita sudah sampaikan tadi. Pertanyaan saya tidak dijawab, tetapi Bang Neflos justru mengambil. Ketika saya bertanya, apa sih bukti sejarahnya bahwa seorang yang diserupakan yang disalibkan? Tidak ada jawaban. Tetapi yang dilakukan Bang Neflos mencoba lari ke Adam. Padahal baik Islam dan Kristen mengakui adanya Adam.
Oke, saya hormati gurunda saya akan jawab nanti di akhir untuk menjawab masalah manusia primitif. Saya akan jawab itu. Tetapi sekali lagi, ketika sesuatu yang bilang masuk akal, tapi minus bukti, ya itu nggak masuk akal. Gitu loh. Kita yang kita tunjukkan dari tadi bukti-bukti. Apa yang kita tunjukkan tadi data-data. Keempat Injil kanonik ada di abad pertama. Peninggalannya ada. Papirusnya ada, abad pertama. Penemuan Paul de Jonge mengatakan bahwa itu memang abad pertama. Jelas, sumber kami berada di abad pertama. Artinya apa? Keabsahannya gimana? Ya sumber primer kok dipertanyakan. Ketika kita bicara masalah almarhum mendiang Presiden Soekarno, beliau suka tahu atau tempe? Yang tahu siapa? Yang tahu adalah Bunda Megawati. Bukan seorang yang 700 tahun kemudian yang mengatakan saya dapat wahyu dari Tuhan. Itu sudah tidak sesuai nalar ketika kita bicara nalar yang jernih. Ini bukan masalah ngotot-ngototan. Ini kita bicara masalah bagaimana kita mengeluarkan nalar yang tajam. Bukan sesuatu yang berdasarkan, oh pokok men. Nah ini kita nggak bisa bicara masalah eisegesis. Penyalipan itu adalah fakta sejarah. Penolakan penyalipan itu adalah fakta legenda. Kenapa? Karena ya memang sudah ada sejarahnya. Bahkan itu yang ditunjukkan oleh Gurunda Rion tadi, itu berasal dari situs sevaria.org. Diakui di sevaria.org loh. Apa yang dipertanyakan lagi itu? Kita sudah tunjukkan mau ini Injil Apokrif, tuh kitab Injil Thomas itu mengakui. Kemudian kitab Apokrif apa lagi? The Act of John, The Act of Andrew, mereka mengakui Yesus disalib. Semuanya agree, setuju. Kenapa? Karena mereka memang ada di abad-abad awal. Nah, bagaimana gitu loh? Kita ada lompatan lip gitu loh. Dengan hanya berdasarkan sesuatu yang saya pun bisa klaim. Saya boleh dong mengklaim, saya dapat wahyu dari Tuhan. Bisa. Siapapun bisa mengatakan itu. Tetapi ketika apa yang klaim tadi ternyata menabrak sumber-sumber dulu yang pernah ada dan mengutip hal yang pada waktu itu terjadi, kita nggak bisa lari kemana lagi. Ya udah, berarti ya sumber yang saya ini, saya harus koreksi sumber saya dong. Bukan sesuatu yang sudah terjadi kalian harus koreksi. Nggak bisa dong. Gurunda mau tambahin, Gurunda Rion? Ya, dikit aja. Tadi menurut ini parameter konyol ya. Tidak mungkin Nabi itu mati secara hina. Ini parameter mati secara hina itu apa? Yang saya tahu tuh mati secara hina pada saat misalnya bersetubuh dengan wanita lain mati. Itu mati dengan hina. Ini kan dieksekusi mati. Memang ini adalah hukuman resmi dari berdasarkan pengadilan. Hinanya di mana? Nabi Yahya juga mati tuh. Kepalanya dipenggal. Itu apa? Hina, terhormat. Kenapa kalau Yahya kenapa nggak diselamatin? Kenapa Isa diselamatin? Nah, jadi parameter hina ini kan nggak jelas. Hinanya itu tergantung, Pak. Kalau kamu mati dalam keadaan mabok, nah itu mati secara hina. Oke, saya lanjutin ya, Gurunda Rion. Itu tiba-tiba mati. Saya lanjutin ya. Jadi gini. Oke. Narasi yang mengatakan bahwa Yesus, engkau jangan sampai disalib. Nah, ini ada di sebelum muncul dari Bang Neflas, ternyata pernah muncul di Matius 16 ayat 23 dan Markus 8 ayat 33. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Petrus bilang, "Engkau jangan disalib. Jangan, nggak mungkin, engkau nabi, engkau orang baik, nggak mungkin engkau disalib." Yesus justru berkata, "Enyahlah iblis. Kamu nggak mikirin apa yang dipikirkan Allah. Kamu mikirin apa yang dipikirkan manusia." Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memarahi Petrus, "Enyahlah iblis." Jadi narasi yang mengatakan supaya Yesus tidak disalib itu berasal dari siapa? Saya nggak akan ngomong seperti itu. Nggak pantas gitu. Tapi memang seperti itu yang diucapkan Yesus. Artinya apa? Ya memang itu bukan berasal dari Tuhan. Keinginan itu berasal dari manusia. Bahkan murid-muridnya menginginkan seperti itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Nyala iblis. Artinya apa? Memang penyalipan ini adalah sesuatu yang sudah checkpoint demi checkpoint demi checkpoint Tuhan catatkan.
melalui apa? Melalui kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Yeremia, Yesaya, semuanya sudah mencatat. Mereka sudah memiliki benang merah yang ujungnya siapa? Pada korban Kristus di atas kayu salib untuk menghapus seluruh dosa dunia. Kepada mereka yang percaya, Tuhan menawarkan penebusan. Ada keselamatan dari situ. Nah, kalau penjalanan tidak terjadi, maka kita semua akan terhilang dalam dosa kita. Nggak akan pernah bertemu dengan Tuhan, nggak akan diampuni. Dia Maha Pengampun, tapi dia melepaskan pengampunan melalui penyalipan, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih. Oke, waktu sudah habis. Selanjutnya pihak Muslim menanggapi, menyanggah juga menjelaskan. Sebentar, saya siapkan dulu waktunya. Silakan. Abangku Bang Cuma dan Bro, saya minta teman Muslim juga kasih data dong. Jadi kami tuh bisa sanggah datanya. Kalau kami doang yang ngasih data, kalau kami doang yang ngasih data, itu terus gimana? Kami mau nyanggah apaan? Itu loh, ini nggak adil loh. Sementara kami pakai data, teman Muslim nggak pakai data. Datanya kan ayat, Bang. Kok data apa? Ini kan data sejarah, Pak. Yang kita bahas kan sejarah, bukan iman. Oke, saya tidak akan mendebat ini. Maksudnya biar nanti langsung gitu dari pihak Muslim untuk menanggapi saja ya. Baik, Tafadol, waktu 6 menit akan berjalan ketika mulai berbicara. Silakan Bang. Lanjut. Enggak senpai dulu. Antum lah. Oke, siap. Baik, senpai. 3 menit. Jadi begini ya. Saya sebenarnya sudah prediksi ya. Kenapa saya melibatkan narasi teologi tentang Adam dengan pembuktian sejarah terkait dengan makhluk primitif. Itu salah satu kasus. Ya. Maka saya libatkan instrumen itu untuk memperkuat bahwa dalil sejarah, ya, dalil sejarah yang mana pembuktiannya hanya berdasarkan catatan. Tidak ada pembuktian material ya selain daripada catatan. Ya, catatan itu bisa datang dari bersifat proton, petroglif dan lain sebagainya ya, mulai dari di atas batu, di atas pelepah daun atau apapun itu ya. Tetapi kita mengetahui jenis-jenis sejarah ini banyak. Makanya sebenarnya sejarah yang paling konkret kalau Anda mau tahu ya, sejarah yang paling konkret, yang absolut benar sekali itu adalah sejarah ilmiah, Bro. Sejarah ilmiah yang pembuktiannya bisa kita saksikan. Ya. Bukan berarti pada saat dulu zaman primitif tidak ada CCTV, maka itu tidak bisa dibuktikan. Lo bisa dengan pengetahuan modern. Maka saya bilang pembuktian material bahwa Yesus itu disalib mana? Pembuktian material selain daripada catatan. Kan begitu? Ya, satu itu. Yang kedua, tadi Jack Cita mengulang bahwa mana buktinya bahwa Yesus itu tidak disalib. Buktinya, jelas buktinya ada di dalam Al-Quran ya. Bukan berarti bukti itu karena Bible lebih senior daripada Quran maka Bible lah yang benar, Bible yang lebih unggul memegang narasi histori itu. Tidak seperti itu juga. Justru narasi yang dibangun di dalam Al-Quran itu, Isa alaihissalam tidak pernah disalib, bahkan dibunuh, crucified, even kill him. Tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh. Bagaimana kita membuktikan sesuatu yang tidak pernah terjadi? Maka tanggung jawab itu pelimpahannya berada di kalangan kalian. Sebenarnya, nah pendekatan kami untuk membuktikan ini benar apa yang dikatakan Al-Quran, itu menggunakan pembuktian semiotik. Selain daripada catatan, kita uji penalaran. Maka saya bilang, uji penalaran itu salah satu metodologi berimannya kami. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu, fala ta'qilun, kami dipaksa loh untuk berpikir. Jangan kira kami hanya engge-engge beriman-iman wae. Oh tidak, kami dipaksa. Apakah kalian tidak berpikir? Maka di situ kami berpikir, masuk akal. Logis sekali bahwa Isa alaihissalam tidak mungkin mati disalib. Logis sekali. Apalagi dia bangkit di hari kedua. Jelas seluruh para nabi itu akan dibangkitkan nanti. Ya, di yaumil akhir dia akan dibangkitkan nanti gitu. Oh, ini kok bisa nih ujuk-ujuk. Yesus mati bangkit lagi. Wah, ini berarti gimana nih? Dia bahkan dibilang manusia enggak juga. Kenapa? Manusia itu matinya 1 kali doang. Gitu loh. Logisnya di situ itu kan uji penalaran. Silakan Senpai. Baik. Jadi gini, ketika kita umat Islam itu ditanya, apa sih bukti sejarahnya gitu loh. Apa sih bukti sejarahnya Yesus itu tidak disalib? Ayo mari kita buka pikiran kita. Buka mata hati kita. Jangan sejarah yang hari itu. Lihat akarnya hari ini.
Kemana 11 murid Yesus itu? Menjadi Kristen kah mereka? Kan tidak. Berarti cerita yang dibangun Lukas, Markus, Matius, Paulus, in the gang itu tidak berkesesuaian dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada di Yerusalem ini yang menjadi acuan secara global bahwasanya mereka mengimani seperti iman yang dianut oleh Kristen hari ini. Artinya itu euforianya hanya ada di mimbar gereja. Lihatlah sejarah yang ada hari ini, kejadian kemarin, tahun baru dan seterusnya. Ya, malam tahun baru aja dulu sebagai patokannya. Apakah di Yerusalem itu sudah berubah menjadi Kristen? Mengimani secara tradisi apa yang telah terjadi? Kan tidak. Makanya saya katakan, tidak ada keturunan ke-11 murid Yesus yang menjadi pelopor tentang penyaliban Yesus. Ya, malah saya katakan, Yesus itu hanya berdasarkan atas iman. Maka cerita yang Anda katakan sejarah, saya simpulkan itu hanya dongeng. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sesamanya mengajarkan kepada keturunannya secara turun-temurun sehingga mereka menjadi Kristen, dan karena mereka menjadi Kristen dari abad pertama sampai hari ini, tempat wilayah di mana mereka berdiri di tempat kejadian menjadi pusat kekristenan itu sendiri. Layaknya Islam. Sejarah tentang baginda Rasulullah SAW diterima di Arab secara menyeluruh, secara turun-temurun sampai hari ini. Itu pembuktian. Berarti sejarah yang dibangun Al-Quran terkait dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Karena fakta histori membeberkan demikian. Nah sekarang kalau kita ke Yerusalem tanya tentang Yesus, lebih banyak yang tidak tahu siapa itu Yesus. Nggak ngerti. Bahkan Yesus sendiri andaikan ada hari ini Anda panggil, dia tidak akan balik. Kenapa? Dia tidak tahu. Kenapa? Karena Yesus itu bukan nama dia. Inilah yang saya katakan kepada saudara, kitab Anda boleh bangga, sejarah, tapi apa artinya mengatakan itu sejarah ketika pencatatannya saja tidak dikenal oleh yang diceritakan. Yesus tidak pernah menceritakan tentang Lukas, tidak pernah bertemu dan seterusnya. Sementara ketika Anda mengatakan itu adalah sebuah kebenaran, maka Yesuslah yang harus menjelaskan itu kepada orang bangsanya. Tapi faktanya tidak. Cerita yang dibangun di kitab saudara itu tidak pernah cerita itu bersumber dari lisannya Yesus. Hanya cerita-cerita aja yang muncul. Demikian. Ya, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya dari pihak Kristen, 6 menit menyanggah, bertanya dan berstatement. Silakan, waktu akan berjalan setelah berbicara. Oh, teman-teman nyangga omongan Yesus ya. Omongan Yesus nih. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi." Ini membuktikan bahwa memang itu terjadi penyalipan. Yesus sendiri yang ngomong ini. Ini Yesus, ini bukan Jojon yang ngomong. Yesus ini ngomong. Tinta merah. Mau gimana kamu mau bilang? Ini kalau misalnya cuma hanya ngomongin tentang kitab, sebenarnya kan tadi kan yang kita sepakati itu kan ngomongin tentang sejarah. Ya kan, tapi kan teman-teman sepertinya maunya tuh nggak mau. Maunya di kitab aja kan, kitab aja. Finish, Bang. Sebenarnya kalau mau pakai kitab Injil itu pasti finish. Karena apa? Nggak mungkin kitab Injil menyatakan Yesus tuh nggak disalib. Justru karena kitab Injil yang kami pegang ini menyatakan Yesus disalib, makanya ada Anisa 157. Itu kalau orang yang berpikir normal. Gak mungkin dong kitab Injil mengatakan Yesus juga gak disalib. Terus ngapain ada Anisa 157? Dia tidak disalib juga tidak mati, melainkan diserupakan. Ya gak mungkin. Tadi kan saya sejak semula saya bilang kan, membangun konstruksi berpikir. Konyol kalau ada orang Islam yang mengatakan di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun Injil Yesus itu tidak disalib. Gak mungkin, Bang. Makanya kita mau ngajak pakai data sejarah yang tadi saya tunjukkan itu loh. Flavius Josephus itu bukan dari orang Kristen, itu dari orang Yahudi yang katanya berselisih. Yang kata Quran berselisih apa? Berselisih kok buat buku. Buat buku itu dia.
Dan gak ada yang mungkinin itu. Kalau memang ini gak bener, gak akan masuk ke Sefaria. Ini website resmi nih. Bukunya juga ada saya kalau mau. Kan ini kan cuman kan karena lebih enak di sini. Bukunya juga saya punya kok. Jadi teman-teman yang di bawah jangan ngomong-ngomong, oh nggak ada data, nggak ada. Yang dari tadi nggak nunjukin data teman Islam kok. Teman Islam yang nggak nunjukin data. Gitu. Jangan dibalik-balik. Kalau pakai celana jangan kebalik. Ya, lanjut si Mas Bro. Oke, terima kasih Gurunda. Sekali lagi ya, ketika dikatakan apa namanya, kenapa mereka gak jadi Kristen? Loh, kita tuh gak ada, kita ini sedang sama-sama adu data. Dan puji Tuhan 1-0 gitu loh. Data kami komplit. Data yang dibawa Bang Suma dan Bang Nevlos nggak ada. Yang kami minta, mana buktinya? Ketika ditanya, itu tidak dijawab dengan jawaban gitu loh. Tetapi ditanya dengan pembuktian yang kami sudah punya bukti gitu loh. Kami sudah punya bukti bahwa Yesus disalib. Sementara kita tanya, mana buktinya bahwa seorang yang diserupakan? Nggak ada, malah disuruh kami membuktikan bahwa itu tidak ada. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa itu nggak ada? Loh, data kami komplit kok. Data kami ada. Ada 18 bukti sejarah yang mengatakan Yesus. Mulai dari apa tadi? Kitab Apokrif ada. Flavius Josephus. The Annals. Ya, betul. Kemudian apa namanya? Dari Injil Apokrif. Semuanya komplit. Celsus. Nah, data ini adalah data-data yang ada di abad-abad awal, yang dekat dengan sumber primer. Yang sumber primer, inilah sumber kutipan. Semuanya pada mengutip ke situ. Tetapi ketika kutipannya itu berbeda, maka bagaimana itu bisa dianggap sebagai data primer gitu. Artinya, histori kok dilawan dengan wahyuni. Histori nggak bisa dong dilawan dengan wahyu. Kenapa? Karena apa yang sebenarnya terjadi itu tidak bisa dilawan dengan klaim. Itu logikanya. Oh, diklaim bahwa itu nggak terjadi. Lawang beneran terjadi kok. Ya, gimana saya bisa menutup mata dengan logika? Sementara bagaimana saya bisa percaya dengan satu yang tidak, pembuktian sejarahnya nggak sampai hari ini, sampai saat ini saya nggak terima, yang dari tadi saya minta. Nggak ada, pembuktian sejarahnya nggak ada, kemudian konfirmasi dari pihak lain nggak ada, kemudian bukan dari saksi mata, kemudian beda lokasi dengan Yesus, kemudian bukan sama sekali apa namanya orang Israel, bukan orang di situ, dan kemudian apa namanya beda jauh, nggak pernah ketemu Yesus. Apa yang bisa disebut sebagai sumber? Ya nggak bisa dong. Yang sumber primer adalah siapa? Orang-orang yang ada di sekeliling Yesus. Dan mereka dengan tegas jelas. Mau dari sumber Yesus, murid-murid Yesus, maupun yang membenci Yesus. Sama, mengatakan sama. Yesus disalib. Dan memang Yesus dari mulut bibir beliau sendiri. Tekstualnya. Ingat, tekstual. Merah-merah ya. Perkataan Yesus mengatakan, cucukkan jarimu. Jangan kamu tidak percaya. Itulah kenapa, teman-teman. Penyaliban itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia mau supaya kita mengalami kebangkitan seperti yang dialami Yesus. Dengan apa? Dengan kita menerima penebusan. Kita yang harusnya mengalami hukuman kekal di neraka, Yesus mengalami kematian bagi kita. Itu adalah poin inti dari keselamatan. Nah, kalau tidak mau, ya itu udah monggo. Tetapi bagi teman-teman yang mau, ya tinggal terima itu. Dan itulah sumber keselamatan yang kekal bagi kalian semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu habis, gaskeun salikakan tanggapi, sanggah, dan berstatement. Siapa dulu waktu akan berjalan ketika mulai berbicara. Silakan Bang, lanjut. Siap, Gurunda. Begini ya, kalaupun mau ya, Anda memperkuat bahwa dalil histori yang datang dari kitab suci itu membuktikan bahwa peristiwa itu pernah terjadi, seharusnya pernyataan Yesus haruslah eksplisit. Bahkan sebelum Yesus yang Anda yakini itu mati dan sesudah Yesus bangkit,
tidak ada perkataan kayu salib satupun dari mulut Yesus. Ada apa ini? Ini ada apa? Perkataan Yesus haruslah eksplisit terkait dengan kematiannya. Tetapi yang diucapkan Yesus metafor, sehingga Anda menafsirkan secara jelas bahwa dia mati, dia begini, dia begitu. Itu salah satu contoh. Maka saya lagi-lagi saya tegaskan, berkali-kali saya tegaskan, banyak sekali bukti-bukti dari sejarah, bukan hanya sejarah teologi, ya, bahkan sejarah-sejarah kebudayaan itu yang berbenturan dengan fakta hari ini, bahkan sampai fakta masa depan. Saya bilang bukanlah, satu lagi begini, saya kasih analogi lagi ya, bahwa yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad SAW. Tidaklah mungkin Al-Quran yang begitu luar biasanya isi di dalamnya itu, baik peristiwa masa lalu dan peristiwa yang akan datang begitu sempurna, tetapi Al-Quran sengaja menutupi itu. Kok bisa? Jelas baginda Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, seharusnya 1400 tahun yang lalu itu lebih kuat daripada kita ini. Jelas itu. Kenapa tidak diyakini 1400 tahun yang lalu? Maka dalil-dalil terhadap keraguan-raguan tentang pembunuhan Isa alaihissalam itu terjawab oleh wahyu, bukan catatan sejarah. Sekarang yang kita imani perkataan manusia atau perkataan Tuhan, ini bicara iman kan ujung-ujungnya kan. Nah, perkataan manusia, pembuktian materialnya apa selain daripada catatan? Nggak ada. Perkataan Yesus secara eksplisit bahwa dia benar mati digantung di tiang salib, nggak ada juga. Maka instrumen apa lagi, peralatan apa yang kita pakai untuk memastikan hal ini? Karena manusia penuh dusta, karena manusia penuh dengan berbagai macam cara, ya, untuk mengkaburkan fakta-fakta teologi, fakta-fakta agama ini, ya. Maka hanya wahyu itu, dari situ kita lakukan pendekatan. Maka saya bilang, ya saya menggunakan lensa semiotik. Itu cara saya, metodologi saya. Bahwa ini linear sebenarnya. Ini linear. Saya memaklumi pandangan orang-orang di masa lalu terkait bahwa mereka melihat Yesus. Saya memaklumi itu. Dan saya membenarkan itu. Saya mewajarkan itu. Karena yang mereka lihat itu Yesus. Tetapi Al-Quranul Karim mengatakan itu bukanlah Yesus atau Isa. Melainkan orang yang diserupakan. Di mana letak sejarahnya yang berbeda? Saya tanya. Di mana letak perbedaannya? Jelas Al-Quran mengatakan, melainkan diserupakan. Di mana letak bedanya? Seharusnya ini sama. Tetapi Al-Quran justru lebih high. Kenapa? Karena memperkuat justru. Isa alaihissalam tidak mati. Dia seorang nabi dan dia seorang rasul. Ya, dia tidak mungkin mati dengan cara yang hina itu. Saya minta satu hal. Berikan keterangan yang langsung dari Yesus secara eksplisit dan spesifik bahwa dia benar mati di tiang salib. Di tiang salib. Itu. Terima kasih. Silakan Mu'alim. Silakan Ya, Mu'alim. baik. Jadi saya kan udah bilang tadi, sejarah yang Anda katakan sejarah itu adalah instrumen yang dibangun demi untuk menguatkan mimbar gereja mengajarkan Tuhan mereka datang dalam rupa manusia mati di salib. Ujung-ujungnya iman, betul. Iman yang menjadi acuannya. Sehingga segala aspek yang kemudian bisa dibangun untuk menguatkan iman itu dilakukan. Makanya saya katakan, tunjukkan kepada saya mana keturunan daripada ke-11 murid ini. Agamanya apa, bermukim di mana mereka. Anda tidak bisa menunjukkan itu. Yang ada hanya iman ujung-ujungnya. Sedangkan kalau berbicara mengenai iman, ya, tidak ada kemudian ke-11 murid Yesus yang mengimani Tuhannya datang dalam rupa manusia, mati dibunuh oleh manusia. Nggak ada itu. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 18 nomor 13. Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Berarti ada yang ingin dijajakan di sana. Apa itu? Penyaliban. Dan hasil dari penyaliban itu adalah penebusan dosa. Dan dari hasil penebusan dosa itu, orang-orang ini kemudian diselamatkan dari maut. Ujung-ujungnya iman. Kan tadi sudah kukatakan, sejarah yang Anda bangun adalah sejarah internal kalian. Mana orang Yahudi hari ini yang menjadi penggaung daripada penyaliban? Nggak ada. Anda mengatakan tinta merah, lah itu kitab kalian. Kitab yang kalian buat sendiri, di mana Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab yang Anda buat. Coba,
Yesus bertemu Lukas aja kagak. Bertemu Paulus aja kagak. Lalu kemudian Yesus hanya mengatakan, waspada, 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 waspada. Waspada kepada siapa? Pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan pengajaran palsu. Nah, inilah yang terjadi ketika Anda mengatakan Al-Quran tidak ada saksi, Al-Quran narasumbernya cuma satu. Betul. Itu betul. Itulah kehebatan pewahyuan. Pewahyuan yang mengungkap semua kebenaran yang sesungguhnya, yang kemudian disalahartikan dan disampaikan tidak sesuai dengan fakta. Ini yang terjadi sekarang. Makanya Anda boleh bangga menjadi Kristen dengan penyaliban, tapi di tempat asalnya Yesus ada nggak itu? Nggak ada. Masya Allah, Sepi. sayang sekali. Sunyi. Waktu habis. Ya, waktu habis sayang sekali Gurunda. Host ini salah satu narasumber dari pihak Kristen Kepental sepertinya Ada yang mungkin lagi ngantri di bawah kah? Iya. Ya kalau nggak saya kasih kesempatan host sekaligus iklan juga deh daripada tidur nanti repot juga nggak ngomong-ngomong. Ada ngantri kah Jack Ceta? Siapa yang mana dulu? Saya tutup dulu kamera ya Dari bentar. Kristen. Sekaligus istirahat juga. Jack Ceta kan tadi tuh gambarnya macan. Siapa? Ya, sambil nunggu kawannya Bang Aderion yang narasumber dari Kristen tadi namanya Jack Ceta. Mana ya? Nggak ada, nggak mungkin kabur deh. Dia malah nafsu deh kalau ikut debat. Pasti Kepental itu. Nah, itu di makanya bawah. Itu dia. Oh, udah. Itu ada di bawah. Makanya kita hargai dulu. Tolong request bro, Mas bro. Sip udah Sudah, naik. sudah. Terima kasih, terima kasih. Siap. Oke, Sebentar ya, lanjut. saya Bang. siapkan lagi dulu timernya. Oh ya, sekaligus tanya, saya minta tahu kita kira-kira berapa putaran lagi? Kita Satu putaran tutup lagi jam. aja, Ustaz. Nggak apa-apa. Satu putaran lagi aja. Satu putaran lagi ya. Satu putaran seru. Kalau enggak satu putaran nanti bikin sesi lagi ya. Sesinya entah itu battle atau apa gitu ya. Nggak usah Ustaz, nggak apa-apa. Gini aja. Nanti setelah ini selesai, supaya nggak terlalu panjang videonya. Kemudian baru setelah itu saya janji jawab apa yang Bang Nevlos. Saya hormati gurunda saya. Gitu. Oh, Thank you. wis lah, pokoknya kesepakatan aja deh. Berarti satu dari Kristen, satu kali dari Muslim gitu ya? Siap Ustaz. Iya, siap. Oke, siap. Ya, waktu akan berjalan ketika mulai berbicara. Silakan. Duluan, bro, Mas bro, duluan. Oke, Nggak apa-apa. siap. Ya, jadi gini, Bang Nevlos tadi meminta secara eksplisit. Gini ya Bang, sebelumnya yang di tempat kami itu eksplisit semua loh Bang. Saya buka ya. Jadi gini, makanya kalau dalam tafsir itu ada istilahnya konsistensi. Konsistensi itu kita tidak boleh tutup mata dengan satu ayat pun. Nah, di dalam ayat ini jelas dikatakan merah-merah ya. Matius 26, 24 sampai 25. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tulis tentang dia, tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah baik orang itu tidak dilahirkan, kan? Kemudian bagaimana dengan salib? Nih ya. Matius 10, 20, 18 sampai 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan pada imam kepala ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan bangkitkan. Ini kan? Kemudian di dalam Lukas yaitu bahwa anak manusia, Lukas 24 ayat 67, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Kemudian nih di Matius 26, kamu tahu 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk apa? Disalibkan. Nah, kemudian jadi jelas ini sudah pernyataan eksplisit, bukan lagi eksplisit, ini udah nyolok mata gitu loh. Nah, tapi kan nggak tahu, kita pakai kacamata tertentu sehingga yang udah nyolok mata ini kita tutupin gitu loh. Nggak bisa seperti itu caranya diskusi. Karena kalau kita udah bicara bukti tekstual, maka ini menabrak semua bukti-bukti tafsiran. Karena ini tekstual. Apa yang disebut dengan tekstual, ya memang benar-benar tercatat di situ. Itu nggak bisa dikalahkan dengan bukti tafsiran. Nggak bisa. Mengatakan, oh dia bisa menyerupakan diri. Oh ini, enggak, tekstualnya ada kok. Anak manusia akan diserahkan, disalibkan. Itu jelas akan bangkit pada hari ketiga. Yesus jelas mengatakan seperti itu. Kemudian, Bang Suma tadi mengatakan sejarah yang Anda katakan adalah sejarah internal, nggak bisa.
Yang dari Bang Guru Darion tadi dari situs Kristen atau dari Sefaria. Sefaria itu Yahudi. situs apa? Oh, oke. Situs Yahudi asli itu. Situs Yahudi ya Ustaz, ya Gurunda ya. Waduh, sayangnya itu bukan dari sumber Kristen saja. Sejarah yang Anda katakan adalah sejarah internal. Oh, sumber Yahudi kok. Jadi, mari teman-teman. Jadi ini Host, stop sesuatu dulu yang host. Takutnya nanti Bang Jack Cita kan ini karena satu putaran, di stop dulu. Iya. Moderator izin sekali. Takut saya nanti kan Bang Jack salah tangkap. Yang tadi saya minta bahwa Yesus berkata aku akan disalib. Begitu. Jadi bukan metafor lagi seorang anak manusia, seseorang yang begini, begitu. Masih itu tadi Bang Jack izin. Itu tadi yang saya minta Bang Jack. Ya, silakan dilanjutkan. Iya. Oh, Jadi kita sudah melihat yang ditunjukkan Guru Darion tadi. Cucukkan jarimu ke lambungku, dikatakan seperti itu. Itu udah merah-merah semua. Anak manusia akan disalibkan, itu jelas, itu bicara masalah kemanusiaannya dia. Kalau dia mengatakan anak Allah, itu masalah keilahiannya dia. Itu jelas bahwa anak manusia itu memang bicara mengenai dia. Nah, kemudian dia mengatakan cucukkan jarimu ke lambungku. Jadi ada kata ku di situ. Jadi memang tidak bisa disangkal lagi. Oleh karena apa? Ya memang karena tujuannya satu. Supaya abang-abang ini semua mengalami keselamatan. Biar aku saja yang mengalami, kamu gak bakal kuat. Itu kasih Tuhan buat kita. Itu kemurahan Tuhan buat kita. Maka kalau kita tidak bisa mengalami itu, maka kita dari mana kemurahan itu? Hukuman Tuhan pasti akan dilaksanakan. Pasti. Hukuman Tuhan pasti dilaksanakan. Tetapi hukuman yang sudah ditujukan kepada Yesus, maka kita tidak akan mengalami hukuman lagi. Karena hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Itulah karya keselamatan yang penuh yang sudah dijanjikan sejak di Kejadian 3. Keturunan dari wanita ini akan menginjak kepala ular tadi. Guru Darion, monggo, silakan. Iya, aku mau mempertegas kembali dari pertanyaan terkait dengan si Pak Neflos tadi. Tunjukkan secara eksplisit aku Yesus disalib kayak gitu. Nggak ada, Pak. Nggak seperti itu. Yesus itu bukan pengikut Neflos. Jadi tidak bisa dengan cara kamu menuntut satu diksi tertentu atau satu kalimat tertentu harus tercantum di kitab saya. Nah, ini bukan cuma hanya konkret, tapi ini detail. Ini latar belakangnya kalau kamu baca ini ayat, ini latar belakangnya di hari Minggu pada saat mereka mau datang ke kuburan. Konteksnya gitu. Dan ini di sini Yesus datang ke tempat para rasul tuh, para murid-murid yang sedang lagi diam tuh waktu itu. Di sini disebut ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Itu konteksnya memang nggak ditulis di situ. Ini saya disalib, ini tangan saya, nggak kayak gitu, Pak. Kenapa? Karena mereka tahu memang Yesus disalib. Untuk apalagi ada keterangan Yesus disalib. Mereka langsung menyaksikan itu. Nggak perlu seperti kamu ini. Karena mereka itu saksi hidup. Jadi nggak ada urgensinya Yesus ngomong pada waktu menunjukkan dirinya. Ini tanganku bekas disalib. Lihatlah, saya tidak diserupakan. Yang benar disalib. Nggak kayak gitu dong, Pak. Seperti itu coret. Terus yang kedua tentang Bang Zuma, ada berapa menit? Oke. Bang Zuma, itu nggak ada hubungan kausal. Kalau abang nanya mana keturunan Yakobus, mana keturunan Yohanes, lantas kalau nggak ada, jadi Yesus nggak disalib, kan nggak ada hubungan itu, Bang. Coba, lucu kan? Pertanyaan itu menurut saya lucu loh. Abang mau nanya keturunannya, tapi dikaitkan dengan Yesus nggak disalib. Seluruh dunia ini mayoritas kekristenan, Pak. Dunia ini mayoritas Kristen, nggak pernah Islam. Oke, Itu bukti nyata. waktu habis. Ya, selanjutnya di sesi terakhir dari pihak Muslim juga untuk menanggapi mungkin tidak bertanya lagi ya. Nanti habis ini kita sesi closing statement. Waktu 6 menit berjalan seperti biasa akan ketika mulai berbicara. Tafadhol. Oke, saya duluan ya. Jadi gini, mana keturunan ke-11 murid itu bukan tidak ada dasar pijakannya. Kenapa? Karena yang ingin dijajakan oleh gereja, yang disalib itu adalah Tuhannya Yahudi. Yang datang jadi manusia, menebus dosa manusia untuk membatalkan hukum Taurat. Itu
itu. Berarti kalau itu benar, maka orang Yahudi sebelum Kristen yang lebih dulu beriman terhadap penyaliban. Kan lucu ketika Anda mengatakan ini Tuhan datang dalam rupa manusia, disalib di atas tiang salib, mati untuk menebus dosa manusia. Anda yang datang belakangan diprakarsai oleh kekuatan kekaisaran Romawi Yunani, kemudian di tempat asalnya kejadian itu tidak mengimani seperti apa yang Anda katakan. Andai saja penyaliban itu penyaliban tok, tidak ada yang ingin dijajakan di sana, ya nggak masalah. Saya tidak perlu cari ke-11 murid ini. Tapi yang tahu tentang Tuhan, yang tahu tentang Taurat, yang tahu tentang konsep keselamatan, mereka yang Yahudi, yang di tengah-tengahnya kalian buatkan cerita, ada Tuhan datang mati di atas tiang salib. Kalau yang dimatikan itu adalah orang yang diserupakan manusia biasa, nggak ada masalah. Orang Yahudi keturunannya nggak perlu ikut-ikutan. Tapi yang masalah ini adalah Tuhan kalian yang mati di atas tiang salib. Berarti harus ada sejarah di mana orang-orang yang pada masa itu ketika ajaran Tuhan datang dalam rupa manusia ini benar adanya, maka ke-11 murid inilah yang pertama kali mengimani, anak-anaknya, cucunya secara turun-temurun. Faktanya sepi. Tidak ada pemberitaan. Jadi ketika Anda mengatakan anak manusia disalibkan, lah emang anak manusia yang diserupakan dengan Yesus, dengan Isa, memang anak manusia. Kita tidak pernah mengatakan itu anak ayam. Jadi yang disalib memang adalah anak manusia. Penyaliban itu ada. Yang jadi masalah adalah ending dari penyaliban itu ternyata Tuhan yang harus disalib. Kalian tuhankan. Kalau itu betul, maka yang mereka katakan Hasem datang dalam rupa manusia, dijajakan, kemudian mereka ajaran ini, mereka orang Yahudi sebelum keluar dari Yahudi, dari Palestina, dari tanah Yudea, mereka yang pertama kali meneriakkan haleluya, puji Bapa yang ada di surga melalui anaknya Yesus Kristus. Mereka lah yang akan menggaungkan itu, sekiranya itu benar. Tapi kan sunyi pemberitaan dari mereka. Sampai hari ini mereka menjadi praktisi Torah, tidak mengenal Yesus. Yang Anda usung adalah pengajaran yang datang dari Barat, dan itu tidak ada dalam sejarah internal mereka. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan saudara Neplas, lanjutkan. Siap, Senpai. Jadi tadi ada narasi terakhir dari Bro Rion mengatakan bahwa buktinya di dunia. Ini berkaitan dengan penyaliban ya. Bahwa survei yang dilakukan oleh Komite Kongres ya, itu tahun 2017 ya. Bahkan sebanyak 2.000 orang, dari 2.000 orang itu marginnya 57% orang Kristen tidak meyakini soal kebangkitan. Tidak meyakini bahwa kebangkitan itu pernah terjadi terhadap Yesus. Ini fakta ya, ini survei. Jadi bukan berarti bahwa penentuan populasi Kristen itu juga ya sepenuhnya satu kiprah ya atau satu keyakinan. Oh tidak juga. Banyak juga beberapa yang tidak meyakini itu. Tetapi kalau seluruh muslim di dunia sama mengakui bahwa Muhammad SAW itu pernah ada. Dan sepakat bahwa seluruh muslim meyakini di dunia bahwa Isa alaihissalam tidak pernah disalib, apalagi dibunuh. Itu bicara margin, itu fakta. Kita juga bicara fakta ini. Jadi memang lagi-lagi dalil terakhir kita hanya bisa kembali kepada keimanan. Saya hargai catatan apa yang ada di dalam Bible, tetapi tadi saya tuntut bahwa di mana perkataan Yesus langsung mengatakan bahwa aku akan disalib sebelum dia disalib. Kan begitu. Tapi setelah disalib narasinya cucukkan jarimu ke lambungku. Kan begitu kira-kira. Nah, narasi-narasi ini metafor sekali. Maka saya bilang, saya akui Bible itu diisi dengan kalimat-kalimat metafor. Yang artinya maknanya itu harus dengan pendekatan yang khusus, berekseges, biar kita tahu makna yang sebenarnya. Tetapi tidak ada secara eksplisit. Saya tunjukkan secara eksplisit. Tapi tadi saya hargai, Bro Rian mengatakan, wah Yesus itu bukan pengikut Neflos. Ya memang saya tahu itu. Tetapi saya menuntut perkataan Yesus yang jelas eksplisit bahwa aku akan disalib. Atau aku telah mati disalib. Itu harus jelas. Tidak mungkin Yesus tidak tahu bahwa akan ada keraguan-raguan. Akan ada keraguan-raguan yang meragukan bahwa Yesus pernah mati atau tidak. Seharusnya Yesus tahu itu.
Tetapi kenapa lagi dan lagi kalimat metafor itu selalu diucapkan oleh Yesus. Maka kuat indikasinya saya akan tetap berpegang teguh terhadap keraguan-raguan ini, bukan hanya dari umat Muslim saja. Umat Muslim sangat tidak percaya itu, tapi mungkin dari beberapa orang-orang yang non-Muslim meragukan itu juga. Saya tetap yakin bahwa wahyu dari Allah Ta'ala itu cukup menjawab sesuatu yang bersifat misteri, bahkan ya, misteri. Catatan-catatan dari orang-orang terdahulu sudah banyak membuktikan bahwa catatan sejarah itu fiktif. Banyak sekali catatan sejarah itu fiktif. Maka Al-Quran itu bukanlah buku sejarah, tetapi kitab pewahyuan. Seperti dikatakan Gurunda, senpai, host, kan begitu kira-kira. Maka wahyu itu sudah cukup menjadi sesuatu yang otonom untuk benar diyakini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah di akhir acara ya. Selanjutnya akan masuk di sesi closing statement. Mungkin durasi waktu sama 6 menit 6 menit. Habis itu nanti kita sesi bebas atau tanya jawab secara langsung atau battle ya. Silakan bukan closing dari ya itu tadi ya, apa Ustadz? kan tadi satu putaran lagi Belum. katanya belum Saya closing. kira tadi udah closing mau istirahat. Ya, tadi minta kesepakatan satu putaran lagi bukan closing Iya. statement. Oh alah, Ya. ya siap. Aman, Nanti aman, closingnya aman. Masih ada senpai energinya. silakan sepenuhnya ya senpai ya, izin nanti Oh, closingnya. iya. Siap. Silakan. Ya, silakan waktu 6 menit dari pihak Kristen untuk berbicara. Mas Bro. Oh iya, Gurunda, siap. Pakai aja waktunya semaksimal mungkin. Pakai Oke, aja thank you. semaksimal. Baik. Selamat malam teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya untuk diskusi ini. Kita tadi sudah menyampaikan berbagai bukti, kita sudah menyampaikan berbagai data, kita juga sudah agree bahwa narasi teologi yang menabrak histori itu fiksi. Jadi data-data yang kita berikan semua berdasarkan data-data sejarah. Karena sejarah artinya sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi kalau ada klaim teologi yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi itu bertabrakan dengan data-data lapangan, maka bagi kami itu adalah legenda. Itu bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi dikatakan bahwa ketika ada penjahat di atas kayu salib, dia berkata seperti ini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, karena Yesus juga disalib di situ, di tengah ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Yesus benar-benar menawarkan kepada mereka yang percaya kepadanya, yaitu bahwa ada keselamatan di dalam Dia. Janji yang Yesus berikan tidak ada keraguan. Kenapa? Setiap orang yang mereka meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka pasti tetap ragu. Aku udah diampuni apa belum ya? Aku yakin masuk surga enggak ya? Aku beneran enggak ya masuk surga? Pertanyaan itu terus pasti menghantui kita semua. Kenapa? Karena hukuman atas dosa itu tidak ditimpakan kepada seorang pun. Maka kitalah pasti yang menanggung hukuman atas dosa. Sedikit dosa, maka itu dosa. Sedikit lipstik mengandung sedikit babi, maka lipstik itu harus dibuang. 15 sedikit yang haram adalah haram. Sedikit dosa dalam hidup kita, maka itu harus dibuang. Kenapa? Karena memang upah dosanya satu kematian. Nah, Tuhan atas kasih dan kemurahannya, Firman turun menjadi manusia. Dia menerima penghukuman sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam Yesaya 53. Bahwa dia akan menerima, dia akan menjadi korban penghapus salah. Jadi seseorang minta ampun sama Tuhan, hari ini juga bersungguh-sungguh, Tuhan ampuni saya. Satu hal, dia pasti ragu dia akan selamat. Tetapi ketika hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus, maka hanya satu kata, dia yakin dia pasti selamat. Karena nabi banyak, rasul banyak, murid-murid banyak, juru selamat hanya satu, Yesus Kristus.
Dia datang atas kasih-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang Kristen menggunakan lambang salib. Semua orang Kristen setuju satu kata, Yesus pasti disalib. Karena itu adalah kasih dari Tuhan. Dan itu juga adalah pertemuan keadilan Tuhan. Dan itu juga pertemuan hukuman Tuhan. Maka barang siapa mengalami, mereka menerima salib itu, mereka menerima penebusan dalam Kristus itu, maka mereka tidak akan dihukum. Kenapa? Karena hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus, yang berakibat Mesias itu mati. Allah, dia tidak bisa mati. Manusia tidak bisa mengampuni dosa. Itulah kenapa Allah, dia pasti bisa mengampuni dosa. Manusia, maka dia pasti mati untuk mengalami dosa akibat dosa bagi kita. Di dalam natur Yesus tadi, kita mengalami penebusan yang total. Sehingga kita tidak punya keraguan lagi. Keraguan yang menghantui kita. Yakin gak ya gue masuk surga? Yakin gak ya? Keraguan itu akan terus membayangi kita. Sampai kapan? Yakin gak ya gue masuk surga? Gimana ya kalau gue masuk neraka? Tetapi apa? Di dalam Yesus hanya ada satu. Kamu yang dulu jauh dibuat mendekat oleh salib Kristus. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Dia menerima hukuman atas dosa-dosa itu karena kita. Jadi secara sejarah kita sudah sampaikan data. Secara kebenaran, secara doktrinal, secara kebenaran teologis, kita sudah sampaikan data. Nah, saat ini, Yesus mengajak setiap dari kita yang mendengar malam hari ini. Ada keselamatan yang pasti dalam Dia. Bukan insya Allah, bukan semoga. Kenapa? Karena hukuman dosa itu sudah ditimpakan kepada Dia. Maka kita yang harusnya mati bagi dosa, kita beroleh keselamatan. Didukung oleh data-data sejarah. Keimanan yang sejati, dia harus sejalan dengan sejarah. Sekali lagi saya katakan, bahwa klaim teologi saja, tetapi dia berseberangan dengan histori. Ya apa artinya itu? Runtuhlah semua. Hancurlah semua. Karena klaim teologi yang menabrak histori adalah fiksi. Terima kasih. Waktunya habis. Ya. Waktu habis. Ya, terima kasih. Sorry, mohon maaf Ustadz Alif. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata saya yang keliru. Siap, aman. Aman. Saya juga Kita minta maaf masih ya. berlanjut kok, masih panjang waktu ini. Jam 6 itu masih panjang, masih ada 6 jam lagi. Ya, silakan dari pihak Muslim, Gurunda Juma atau Bang Neblos untuk closing statement selama 6 menit waktu akan berjalan. Tafadhol. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menerangkan wa qaulihim inna qatalnal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi sebenarnya muatan Al-Quran itu membantah kemudian tentang konsep penyaliban ini bukan disebabkan oleh karena penyaliban tok, tetapi unsur yang diakibatkan kemudian dari pengiman terhadap penyaliban itu adalah adanya pernyataan-pernyataan seperti yang dipraktekkan oleh saudara kita barusan. Menganggap keselamatan itu harus melalui penyaliban, pembunuhan terhadap oknum yang kemudian disebut dalam Al-Quran sebagai Nabi Isa alaihissalam. Karena Al-Quran menerangkan bahwasanya ketika Nabi Isa ditanya, wa idh qala Allah ya bani ya Isa anta qulta linastakhiduni, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menjadikan dirimu satu dari 3 Tuhan ini? Nabi Isa kemudian mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Nah, ini sebenarnya yang kemudian dipatahkan oleh Al-Quran. Bahwasanya pemahaman-pemahaman yang muncul belakangan setelah terangkatnya Nabi Isa, itu pemahaman yang dihasilkan bukan dari pengajaran Tuhan kepada para nabi, termasuk kepada Isa itu sendiri.
Sehingga Al-Quran mengatakan, in huwa illa abdun ala amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Jadi tidak ada unsur di mana apa yang diimani oleh teman Kristen seperti yang dikatakan tadi membawa dari bagian daripada kedatangan Nabi Isa. Wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha. Wattabi'un hadza siratul mustaqim. Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi kalau percaya kepada Nabi Isa, tentu nggak percaya kepada penyaliban. Karena penyaliban itu hanyalah konsep yang digunakan oleh orang-orang di luar dari pengajaran samawi untuk mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia. Makanya Al-Quran mengatakan, wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Ini yang diterangkan dalam penjabaran tentang Nabi Isa dalam Al-Quran. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Ketika Isa datang membawa keterangan kepada mereka, Isa berkata, sungguh aku ini datang kepadamu dengan membawa hikmah untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kalian perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepada aku. Jadi nggak ada itu penyaliban. Penyaliban itu muncul dari luar pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa? Untuk seperti yang diterangkan oleh sahabat kita tadi. Untuk diimani. Karena keselamatan itu harus berdasarkan penyaliban. Meski sebenarnya kalau kita meneliti secara kritik ya, telah kritis terhadap Bible. Mohon maaf saya harus mengatakan Yesus itu tidak mati disalib berdasarkan Bible. Tapi mati karena minum anggur yang sudah dicucuki dengan anggur asam. Nah ini apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim itu tidak ada keraguan. Bahwasanya ketika ia datang, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hatta siratul mustaqim. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Oleh karena itu enggak perlu penyaliban. Karena muatan penyaliban itu adalah penebusan dosa. Dan itu tidak disifati pengajaran para nabi. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Itu poin pengajarannya. Maka ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh, maka Allah menyelamatkan beliau. Kenapa? Karena dia adalah hamba yang dikasihi, kepadanya aku berkenan, maka tidak mungkin hambaku kasihi itu dibunuh. Ini yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Jadi kalau dikatakan mana bukti sejarahnya, tengok aja sekarang, apakah orang Yahudi dan orang Kristen ini sepakat, sepaham tentang Yesus? Tidak. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina zalamu min azabi yaumil alim. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih, yaitu hari kiamat. Mereka berselisih paham. Orang Yahudi, orang Kristen masing-masing memiliki kebenaran menurut mereka masing-masing. Yang diterangkan Al-Quran, mereka berselisih. Dan itu fakta. Gereja dan tempat ibadahnya orang Yahudi nggak bisa disatukan. Padahal Yesus itu berasal dari tempat yang mereka katakan tempat yang sama, Yerusalem, tanah Yudea, Galilea. Dia mutar-mutar mengajarkan Injil. Tapi keturunan dari 11 murid ini tidak mengimani seperti yang diimani oleh orang Kristen. Berselisih, fakhtalafal ahzabu min bainihim. Itu fakta dan tidak dipungkiri Al-Quranul Karim. Tetap kokoh hari ini mereka berselisih paham. Demikian. Oke, waktu dihabiskan dengan sempurna. Terima kasih Gurunda. Terima kasih untuk semua acara ini ya. Untuk sesi tema ini adalah tadi mengungkap fakta dan juga sejarah, juga berdasarkan kitab suci dari kedua keyakinan mengenai posisi Nabi Isa atau Yesus ya alaihissalam, di mana adalah disalib atau tidak disalib. Ya, kalau memang kita teruskan mungkin tidak akan selesai sampai berapa jam atau mungkin berapa bulan bahkan tahun ya. Namun apalah daya, waktu harus menyudahi sesi ini.
Dan saya sebagai moderator juga mewakili tuan rumah, nanti tuan rumah menyampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan, mungkin ada yang dirasa kurang adil kepada para narasumber, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada host, dan apakah kita akan melanjut sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Silakan host. Baik, Saya terima tidak kasih. mau pakai assalamualaikum, takutnya nanti pamit lagi. Ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Dan terutama buat ini siapa yang di bawah ini semuanya nih, para followernya Bang Zuma, fans, dan juga yang sudah luar biasa support ya. Semuanya aman, keren. Kalian semua keren guys ya. Terima kasih banyak ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat Bang Zuma, Ustadz Alif, saudaraku, Bang Ade juga, Bang Nefros, juga Bang Jack ya. Terima kasih banyak buat waktu dan kesempatannya malam ini. Kita boleh berkumpul dengan luar biasa ya. Saling berbagi, saling diskusi, sharing satu dengan yang lain dengan luar biasa karena Tuhan baik. Ya, mungkin kalau ada sesi bebas-bebas ya. Jadi nanti sesi bebas pun saya akan diam lagi guys, jangan dikirain kalau gua diam tidur ya. Mungkin pas saya nggak ada tuh pasti kayaknya ke belakang gitu aja ya. Ya, siap. Silakan ya. Kita tetap monitor. Siap. Mungkin ada tambahan. Ya izin ini mungkin nggak bisa lebih lama lagi ya, tapi diupayakan lah ya sebisa mungkin. Iya, Cuman ini siap. takut lupa Mungkin nanti. ada tambahan. Senpai, udah tak kirim DM Senpai. Baik. Mudah-mudahan Senpai baca. Siapa Senpai? Makasih Senpai. Iya. Iya, artinya mungkin masih ada yang mengganjal langsung TikTok gitu loh. Apa yang masih tadi yang belum kena jawaban yang terlewat dan lain sebagainya. Sebentar dulu saya tanya dulu. Bang Juma juga masih banyak waktu kan? Masih ada waktu? Insya Allah sedikit lagi. Oke, baik. Boleh. Ya, siap. Ya, silakan. Sebenarnya saya juga udah bukan moderator sih. Ini karena udah selesai ya, jadi saya mau sampaikan yang tadi seperti yang saya sampaikan. Yang pertama, semua kitab yakin bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Jadi ketika mempertanyakan itu berarti sedang pertanyakan kitabnya. Itu yang argumen pertama. Kemudian, seperti kita ketahui, hitungan C12 setelah 4000 tahun itu dia terjadi perubahan yang signifikan. Makanya ada yang dikatakan bahwa ini berjuta-juta tahun, misalnya seperti itu. Ini beratus-ratus tahun yang lalu, ini berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, dari mana hitungan itu muncul? Karena atom C12 itu kurang lebih hitungannya dari kurang lebih antara 4.000 sampai 5.000 dari zaman kita. C14 bro, C14, bukan C12. Jadi sebenarnya sebenarnya begini. Ya, jadi begini ya. Kalau bicara soal margin of error, sebenarnya abang sudah selesai atau belum saya kira-kira bang? Oke, lanjut. Ya, Oke, thank you bang, thank you. Nah, jadi seperti itu. Kenapa misalnya terjadi seperti itu? Jadi memang tetap ada margin error dan itu menyebabkan hitungan itu naik turun. Nah, terus bagaimana kita melihat secara tuntas? Maka kita akan melihat berdasarkan apa? Berdasarkan kapan kebudayaan itu mulai muncul. Nah, hitungannya yang akan valid dari situ. Nah, kita tahu, misalnya gini, ditemukan 7.000 tahun sebelum Masehi, seruling. Saya pernah googling, saya temukan, ternyata ada ya 7.000 tahun sebelum Masehi, suling. Tetapi ternyata kebudayaannya itu masih di bawah itu. Jadi, artinya apa? Kemungkinan terjadi peluruhan isotopnya tadi terjadi miss dan tidak nyambung. Jadi terjadi anomali. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya kalau saya kayak misalnya gini, kemarin ada yang mengklaim bahwa Gunung Padang itu berusia sekian tahun, lebih tua, peradaban yang lebih tua. Loh, bagaimana itu bisa berusia peradaban lebih tua?
sejarah tekstual saja nggak ada. Saya belum lihat sejarah tekstual, misalnya ada teks-teks seperti hieroglifnya Mesir, kemudian apa? Jadi klaim sejarah tua itu harus dibuktikan dengan kebudayaan. Karena begitu ada kebudayaan di situ, Mungkin ini disitulah muncul. akan masuk saling menanggapi ya, Bang Boleh, Neflos juga silakan, tadi. silakan. Silakan. Monggo, Bang Neflos, monggo. Khawatirnya nanti beliau pamit kan belum sempat Jadi menanggapi gini. gitu. Iya, jadi gini, soal metode C14 itu, Libby tidak mungkin mendapatkan Nobel kalau dia tidak menuntaskan uji karbon C14 itu ya, proton 7 proton 7. Jadi 7 tambah 7 14. Jadi sebenarnya bukan estimasi batasan. Ya, 5.730 tahun itu peluruhan karbon, bukan batasan perhitungan karbon, itu beda. Produksi karbon dengan peluruhan karbon itu beda. Ini yang namanya radiokarbon, itu perhitungan peluruhannya 5.000 tahun sampai 6.000, tergantung jenis radiokarbon yang melekat pada material atau objek material itu. Nah, tetapi kalau kalkulasinya, teoremanya, kalkulasinya itu bisa sampai jutaan tahun dan itu valid. Nggak mungkin dia dapat Nobel kalau dia cuman sekedar teorema sifatnya, asumsi teorema ya, asumsi pseudoscience, nggak mungkin, mustahil gitu. Walaupun nanti terdapat beberapa simulasi ya, tetapi itu jelas valid, Cuman tadi kalau tadi misalnya ke Mesir itu bukan hieroglif, saya nggak tahu hieroglif ya, setahu saya petroglif namanya. Petroglif itu contoh semisal petroglif ditemukan di atas batu itu terdiri dari simbol-simbol tertentu yang mengidentifikasi bahwa telah ada komunikasi, peninggalan catatan-catatan terdahulu. Karena fonetik dan fonemik beda ya. Nah, mereka mengukur itu berapa usia karbonnya. Gitu. Usia karbon, oh ternyata jutaan tahun. Dari mana kalkulasinya? Hitungan radionya, radiokarbonnya. Radiokarbon itu per satu karbon itu 5.700 tahun. Berapa yang tertuang yang ada di situ? Misalnya ada 1.000 karbon, berarti dikali aja 1.000 kali 5.700. Totalnya berapa? Itu kalkulasi pertanggalannya. Gitu loh. Jadi dia nggak ada estimasi bahkan seberapa banyak radiokarbon, sebanyak itu nanti yang dihitung kalkulasinya. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau secara detail lagi formulanya itu nanti kita bahas lebih dalam lah. Kita bahas lebih dalam lagi nanti. Kalau perlu kita hadirkan fisikawan nanti di situ atau mungkin ahli kimia kita hadirkan nanti di situ. Tapi begitu. Tujuannya tadi sebenarnya saya melibatkan instrumen itu untuk memperkuat bahwa sejarah tidak satu-satunya menjadi dasar utama pijakan keimanan, begitu kira-kira. Ya. Tunggu. Ya, Izin mungkin sesi sebentar. ini sudah dulu. Ya. Izin sebentar. Ini akun D ini yang apa katanya ada yang blokir ya? Nggak ada. Saya cek nggak ada loh ya. Nggak ada. Mohon maaf. Soalnya kalau saya nggak ada blokir-blokiran ya. Dari semua moderator di sini nggak ada yang mute dan juga nggak ada yang blokir. Terima kasih. Oke, silahkan lanjut. Oke, siap. Ya, Ya, betul. mungkin ada yang mau ditambahkan Bang Aderion, Bang Zuma, Gurunda? Kembali. Ya. Pada waktu itu silakan aja dulu. Oh iya. aku pernah aja Sains bukan bidang saya. Iya, makanya aku nggak bisa ikut masuk ke juga. Karena ini bahasan tentang sains dan filsafat. Enggak, kita lagi ngehalu kok ya kan Bang Jack. Jadi apa yang saya sampaikan saya juga ada dasar bukunya ya. Tapi memang buku itu tidak sedang saya bawa. Itu yang pertama. Kemudian saya juga tidak punya kapasitas untuk open camp. Itu yang pertama. Tapi buku itu juga tidak saya bawa. Tapi saya udah sekitar 2 kali membaca buku tersebut. Jadi memang akan terjadi apa namanya? Enggak, tadi yang Bang Jack bilang C12 ya. Saya mau tahu juga C12 itu apa sih? Soalnya mungkin saya salah, Bang. maksud Mungkin itu saya salah. C14. Ya, antara C12 atau C14 ya, Bang ya. Mungkin saya salah. Siap. Ya, Kirain oke. ada rumus baru ya, siap. Jadi kalau saya salah, saya terbiasa jujur. Saya lebih baik saya bilang, "Oh, maaf saya salah." Ketimbang saya menunjukkan sesuatu yang tidak ada, kemudian saya ada-adakan. Siap. Ya, jadi kalau diskusi dengan saya bawa data. Kalau saya tidak ada data, saya bilang saya nggak ada data. Enak gitu loh. Siap. Ya, mungkin yang lain silakan Senpai. Mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol gitu sebelum istirahat kita nih. Dilanjut aja, Hi. Lanjut, saya nyimak. Siap.
Siap. Terakhir Lengkap dengan Bang Jack pulpen tadi. ini. Iya, jadi terakhir tadi Bang Jack bagaimana dengan makhluk primitif itu? Coba saya pengen eksperimen dulu nih Ya, malam ini kalau biar saya kalau tidurnya saya nyenyak seperti ini, gitu. Bang. Ya. Kalau saya seperti ini, ketika saya membandingkan hitungan isotop C14 ya, seperti yang abang koreksi tadi, C14, itu ada seruling berumur 7.000 tahun sebelum Masehi loh itu. Betul. Sementara kebudayaan paling awal nggak sampai segitu. Kebudayaan paling awal kita kurang lebih, kalau dari sekarang ya, itu tetap tanggalan Yahudi itu paling tua, termasuk paling tua. China kalah, pertanggalan China kalah. Pertanggalan Yahudi disebut dengan apa? Pertanggalan Yahudi itu Disebut yang dengan? ini bang, penanggalan Yahudi, googling aja bang, penanggalan Yahudi. Itu SM termasuk yang paling tua. Bukan SM, bukan SM, bukan ini bang. Jadi dia menghitung dari kitab Kejadian. Nah, ada Kalau beberapa bicara soal versi kitab kejadian Septuaginta. itu kitab baru itu abangku Bang Jack. Jadi jelas sekali kalau nggak bisa, dari Bang. bangsa Sumeria yang dianggap legen itu dari bangsa Babilonia, seksagesimal itu sudah valid sekali. Seksagesimal itu sekitar 5.800 tahun yang lalu gitu. Jadi itu seksagesimal fakta sehingga 5.800 tahun ditemukan. itu dari sekarang bang, Ya. dari sekarang berarti, dari sekarang. Iya jelas dari sekarang Oke, dari sekarang baik. ke 5.800 sehingga Sebentar, Bang. ilmu astronomi itu dikembangkan dari situ. Oke. Ya. Oh, berarti bukan dari apa namanya? Bukan dari Ibnu Sina ya bang ya? Itu beda lagi. Kalau medis Oke, nanti oke. Ibnu Sina masih anak baru dibanding Imhotep. Oke. Jadi gini bang, Ibnu Sina masih anak baru dibanding Imhotep nanti. abang Kalau mau bilang lebih dalam lagi nih. 5.800 ya bang ya? 5.800 ya. Nah penanggalan Yahudi itu juga sekitar segitu. Jadi penanggalan Yahudi ketika dihitung dari kitab Kejadian itu dia termasuk penanggalan yang cukup tua, yang paling tua. Bahkan kalau misalnya dihitung dari Septuaginta mungkin bisa lebih tua. Karena ada beberapa selang waktu dari situ. Nah, artinya apa? Artinya tetap saja peradaban itu baru muncul kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Itu hitungan awal ya. Nah, kemudian ketika ada seruling yang berumur 7.000 tahun sebelum Masehi, 7.000 tahun sebelum Masehi ya, berarti itu dia sudah berumur kurang lebih 9.000 tahun dari sekarang. Baik. Ya kan? Nah, itu berarti apa yang terjadi dari situ? Yang sangat memungkinkan memang teori saya. Dan bukan hanya teori saya, memang saya juga membaca dari buku tersebut. Ya memang terjadi dalam perhitungan itu sangat mungkin terjadi naik turun. Memang kita tahu rata-rata memang benar gitu ya. Dan saya juga bisa ngomong rata-rata ini absurd. Ya. Gitu kan. Nah, karena memang setelah angka 5.000 itu dia sangat tidak stabil. Sebentar, tapi kitab terakhir itu tadi abang bilang bahwa sekitar 5.800-an ya. Kitab Torah Dihitung itu dari yang kitab kejadian itu Bang. ya. Kalau dari Kejadian ya. kitabnya Musa itu 1.300 sebelum Masehi. Baik. Berarti yang 5.000 tadi apa itu? Kejadian, Yang kitab 5.000 kejadian. dihitung dari Adam. Ya, kitab apa namanya? Dasarnya di mana itu? Ya, itu hitungannya dari kitab Kejadian. Dari kesimpulannya kitab kejadian ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Bukan. Kitab Kejadian 1.300 sebelum Masehi. Berarti kalau dari sekarang 3.300. Nah, maka saya juga tadi agak terkejut juga gitu. Justru kitab kejadian masih anak baru dibanding dengan kitab-kitab dari Babilonia ya, Mesopotamia itu dengan seksagesimalnya yang selalu diunggulkan gitu. 60 varian numerik. Makanya itu berasal dari tahun berapa, Bang? Bentar, Mesir Koptik sekitar penemuannya itu petroglifnya itu ada diukur 6.000-an ya, 6.000-an. 5.800 lah. Begitu. Diukur C karbonnya. Okay. Nah, tapi kalau itu kan temuannya ya, temuan artefaknya, temuan reliknya gitu. Tapi kalau diprediksi, ada prediksi lagi bahwa peradaban itu, varian numerik itu telah diketahui sebelum diwariskan itu sekitar 60.000 tahun yang lalu. 60.000 tahun yang lalu. Dan itu ditulis oleh salah satu pakar arkeolog yang bernama Jacques. Nanti saya kirim ininya,
source-nya. Jadi Jarks menuliskan begitu. Diprediksi ilmu seksagesimal itu sudah ada 60.000 tahun yang lalu. Namun kemudian diwariskan dan ditulis di atas batu, ditemukan usia batu itu 5.800 tahun yang lalu. Begitu. Jadi maka saya bilang, kitab Torah, kitab Jabur itu masih anak baru dibanding dengan relik-relik terdahulu ya, artefak-artefak kuno. Gitu. Nah, itu bagaimana dibenturkan dengan narasi teologi? Tapi gini, pertanyaan saya itu bukan ke situnya, pertanyaan saya ke Adamnya. Sebentar, Bang. Ke Adamnya. Oke, jadi gini. Ketika kita bicara kitab Kejadian, di kitab Kejadian yang dicatat oleh Musa, di situ ada kitab Keluaran juga. Keluaran itu mencatatkan mengenai ke-10 tulah. Kemudian kitab Kejadian mengenai banjir. Nah, ternyata ada juga cerita-cerita yang sepakat dengan itu, mengkonfirmasi. Misalnya, cerita mengenai banjir besar. Itu juga ada, baik itu di China ada, di Sumeria juga ada. Kemudian cerita mengenai ke-10 tulah. Bagaimana Tuhan yang hidup, Tuhan Israel itu menimpakan tulah kepada Mesir karena mereka menghalangi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, bukti-bukti itu ternyata dicatat oleh orang Mesir di dalam dokumen sejarah bernama Papirus Ipuwer. Nah, apa yang dicatatkan dalam Papirus Ipuwer itu ternyata sama-sama berasal dari 1300 sebelum Masehi. Artinya data yang dibawa Musa itu tidak hanya bersumber dari sumber klaim internal, tetapi didukung oleh data eksternal. Jadi apa yang terjadi di Mesir pada waktu itu, misalnya ada tulah darah, itu tercatat dalam Papirus Ipuwer. Mungkin teman-teman bisa googling dan bisa comparekan dengan tulah yang dilakukan oleh Musa di situ. Dan paling ada yang disebut punchline-nya ya, sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab bahwa anak-anak sulung Mesir pada meninggal. Di situ juga terdapat di kitab Papirus Ipuwer. Intinya gini Bang Jack, izin Bang Jack, maksudnya gini tadi. Sebentar, Bang. Pertanyaan yang Adam itu tadi, coba kita siap. Sebentar, yang terakhir dulu, Bang. Nah, yang terakhir bahwa kepada para budak-budak itu dikalungkan emas, berlian, kemudian harta, itu sesuai dengan apa yang dicatat dalam kitab Keluaran. Orang-orang Mesir bermurah hati dan memberikan harta mereka kepada orang-orang Israel. Jadi narasi histori itu memang didukung oleh sumber-sumber histori yang sejaman. Kemudian bagaimana dengan Abraham? Nah, kita cek Abraham. Di dalam Quran, ayah Abraham bernama Azar, ya kan? Tetapi bagaimana dengan penemuan Dr. Leon? Dr. Leon menemukan kota-kota di Babilonia bernama Tel Turahi. Kemudian disebut Tel Haran. Nah, itu sesuai dengan ayah Abraham yang bernama Terah. Sesuai dengan saudara Abraham yang bernama Haran. Jadi Alkitab itu begitu sesuai dengan historisitas. Kemudian ada tambahan lagi, seperti kenapa Hagar harus pulang? Jadi kan dia diusir, ditekan oleh Sarah, kemudian diusir. Nah, apa yang dilakukan sebelum dia diusir? Malaikat datang, mendatangi Hagar dan bilang seperti ini, kamu pulang, kamu biarkan dirimu ditindas sama Sarah. Akhirnya dia tetap pulang dan dia melahirkan di situ. Nah, ternyata narasi itu sesuai dengan undang-undang pada waktu itu yang disebut sebagai Undang-Undang Lipit Ishtar. Jadi secara arkeologis dikatakan bahwa anak yang lahir di luar rumah, maka dia akan disebut bukan pewaris. Tetapi begitu anak itu lahir di dalam rumah, walaupun itu dari istri kedua, tapi dia berhak memberikan pewaris. Artinya narasi Alkitab itu sesuai dengan Undang-Undang Lipit Ishtar pada waktu itu. Nah, kemudian kita juga bisa banyak sekali, Bang. Misalnya mau ngomong prasasti Kuntilat Ajrut, mau ngomong Patrasi Batu Moab, mau ngomong prasasti. Tapi ada satu bang, yang cukup ini, Bang. Cukup buat saya shock ya. Kapan hari kan aku debat sama Mas Kores. Mas Kores soal Haman gitu kan. Mas Kores memberikan sama saya bukti mengenai Haman itu berasal dari Universitas Calgary. Nah, tetapi sayangnya gini, Bang. Anda bisa googling, searching yang bernama Haman dalam sejarah Mesir bahwa dia adalah seorang wasir atau dia adalah seorang kepala rodi seperti yang dinarasikan Quran kurang lebih dalam 5 ayat. Bahwa Haman adalah kepala rodi dari Mesir. Dan ternyata secara sejarah itu tidak pernah muncul nama Haman itu. Mohon maaf loh. Tidak pernah muncul yang bernama Haman di dalam histori Mesir. Sayangnya, itu fakta. Itulah kenapa kami selalu bicara, data kami berkesesuaian dengan histori. Baik, jadi
Jadi begini Bang, ini secara umum saja. Silakan. Kenapa saya ambil Adam? Supaya dia general begitu ya. Universal, bahkan ateis bisa nimbrung gitu. Salah satu contohnya ketika misalnya orang-orang yang tidak menggunakan pendekatan teologi lalu kemudian menyerang ya narasi teologi yang berbenturan dengan histori, itu bagaimana? Salah satu case-nya Adam. Ini manusia pertama, ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya orang-orang beragama saja. Maka saya berani ambil case itu, bukan case yang lain, case Adam nih yang bisa dipakai. Kalau narasi-narasi yang barusan tentang Abraham, tentang Ismail, tentang Ishak, tentang Hagar, itu narasi hanya berlaku untuk orang-orang yang memiliki keyakinan. Tapi kalau manusia pertama dia umum, maka saya ke situ masuknya lebih ekstrim. Nah, kalau dalam Islam itu jelas ya. Itu sejarawan salah satunya Ibnu Al-Asir, terus juga At-Tabari, Al-Mukrizi mengatakan bahwa ada manusia jauh sebelum Adam, ya, makhluk serupa seperti Adam yang jauh sebelum Adam ada. Maka nyambung, dia masuk akal, sehingga malaikat bertanya, wah ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang melakukan tumpah darah dan kerusakan di atas muka bumi ini? Lalu Allah menjawab, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, itu justru tidak berbenturan dengan fakta ilmiah begitu. Bahwa zaman dulu hegemoni makhluk-makhluk primitif yang nomaden, sebelum nomaden, mereka memang hobi doyan perang. Neanderthal ditemukan itu di gua-gua, mereka menempelkan beberapa materi-materi yang unik sifatnya. Seperti ada simbol-simbol tertentu, dan itu diindikasi itu bentuk peradaban ya. Dan memang faktanya seperti itu gitu. Belum lagi Cro-Magnon. Bukan erectus ya, bukan erectus, tapi sudah mendekati sapien. Kita nih Homo sapien. 250.000 tahun yang lalu. Habilis 2,1 juta tahun yang lalu. Di Indonesia 2,4 juta tahun yang lalu. Meganthropus. Saya lupa. Mojokertensis. Nah, jadi justru di dalam Islam itu tidak berbenturan. Kenapa? Karena Al-Quran hanya mengatakan bahwa Adam dijadikan sebagai khalifah. Bukanlah manusia pertama. Wahid, mana katanya? Di dalam Quran tidak ada dikatakan bahwa Adam itu wahid pertama gitu, manusia wahid gitu. Wahid ins atau gimana bahasa Arabnya nanti senpai atau mualim alif ya, bahasa Arab manusia pertama itu apa kira-kira. Jadi ini yang saya bilang bahwa kadang-kadang kalau kita cuma pakai instrumen sejarah itu bukan bisa menjadi validitas yang paling unggul gitu. Berarti Abang percaya bahwa Adam itu bukan manusia pertama ya Bang ya? Nah, di sini ya. Sebentar. Begini, saya percaya bahwa Adam itu manusia pertama. Tetapi kita harus mengerti dulu definisi manusia dalam perspektif Islam. Karena di dalam perspektif Islam, kita ini juga bisa disebut sebagai hewan yang berpikir. Hewan berpikir, ada apa ini? Kan begitu. Manusia pertama, makhluk yang memiliki anatomi yang sama dengan kita, dia sudah mengenal Tuhan, itu disebut dengan manusia. Tetapi kalau hanya bicara anatomi yang seperti kita ini, kromosom X sama kromosom Y, bagian otaknya limbik, reptilian brain, neokortex, amigdala dan lain sebagainya, sudah ada jauh sebelum Adam itu sudah ada. Tetapi dalam perspektif Islam itu disebut dengan apa? Bangsa jin. Nanti kita bedah lagi ya. Jin itu bukan angin yang terbang-terbang ngawang-ngawang gitu. Bukan terbang-terbang, bukan di atas air gitu, melayang-layang, enggak gitu bangsa jin itu. Gitu. Nanti kita bahas lagi itu. Gitu kira-kira. Ya. Sebentar Bang, ini kalau dari Republika ya Bang ya, dari Republika mereka meyakini bahwa Adam adalah manusia instruksi pertama. dulu Mas. Iya, aku silakan. bingung bahasan ini terus. Iya, saya kebetulan gimana, Dan? dipanggil di Komal sebelah tuh, ada yang mau Baik berdialog Bang katanya. Suma. Oh, Ya, ini iya, kan siap. materi Hati-hati, kita Bang udah Suma. jelas ya. Oke, makasih ya. Oke. Oke, hati-hati Bang Bang Suma. Neplos, antum luar Aku- biasa. Di Siap, sesi ini juga nggak Siap, bisa senpai, nimbrung. terima kasih senpai. Mudah-mudahan Ya, DM Bang Jack. dibaca senpai. Oke, siap. Siap. Bahana makasih ya, pamit ya. Siap. Ya, Siap. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hati-hati Bang wabarakatuh. Suma. Monggo. Iya. Aku juga tema ini nggak bisa nimbrung sebenarnya. Ya ini mau istirahat juga ini, mualim ustadz teman-teman sekalian. Ini karena di Kalimantan kan udah jam 1:10 ini. Iya Izin ya sekali benar nih. ya. Iya di Kalimantan nih masalahnya nih. Oke Bang. Siapa yang di Kalimantan? Bang Plos kah? Iya, Oke. saya. Oh, Sama Saya gue juga juga mau izin turun. di Kalimalang. Kalimalang udah jam 1. Iya, Nah, nanti saya mau kali Yasin. ya kopi darah wilayah sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Terima kasih atas kebersamaannya ya, atas perhatiannya terkait dengan tema kita. Bahasan yang kemudian sangat luar biasa pada malam hari ini
terkait dengan apa yang diceritakan kedua belah pihak Islam, Kristen ya tentang penyaliban. Alhamdulillah kita mampu mematahkan semua argumen yang kemudian dikatakan oleh mereka bahwa Yesus itu disalibkan. Ya. Fakta teologi katanya itu hancur jadinya, menjadi fiksi ketika tabrakan dengan sejarah. Padahal sejarah yang dibawa adalah sejarah internal mereka yang kemudian tidak ada runutannya dari tempat kejadian sampai hari ini. Itu hanya berita-berita di internal mereka. Sekira seperti itu sahabat-sahabat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Zulkifli Mabas bersama dengan tim mengucapkan banyak terima kasih. InsyaAllah kita akan masuk ke komal lain. Kalau misalnya nanti seru di sana, maka saya minta untuk di live-kan. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.